Meski telah dilimpahkan ke Kejaksaan, tersangka kasus Wayan Agus Suartaba alias Agus Buntung tetap percaya diri tidak bersalah sambil tersenyum gagah. Agus Buntung yang menggunakan baju tahanan warna merah saat pelimpahan tahap 2 pada Kamis 9 Januari 2025 masih yakin bahwa dirinya tidak bersalah dalam kasus ini. Kebenaran pasti akan terungkap, kata Agus Buntung Kamis 9 Januari 2025. Penyidik Polda Nusa Tenggara Barat melimpahkan Agus Buntung ke Kejaksaan setelah berkas perkara pelecehan dinyatakan lengkap. Direktur Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda NTB Kombes Pol Syarif Hidayat mengatakan berkas perkara Agus dinyatakan P21 pada 7 Januari 2025. Syarif menjelaskan sebelum tersangka Agus diserahkan ke Kejari Mataram, polisi sudah melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan. Ditreskrimum Polda NTB telah merampungkan penyidikan kasus kekerasan seksual pria disabilitas IWAS alias Agus Buntung. Polda NTB kemudian melimpahkan tersangka Agus Buntung ke Jaksa Penuntut Umum Kejari Mataram. Penyelidikan ini juga telah dilakukan sesuai dengan prosedur hukum dengan koordinasi penyidik bersama Kejari Kota Mataram terkait pemenuhan alat bukti. Kasusnya sudah P21, ucap Ditreskrimum Polda NTB Kombes Pol Syarif Hidayat. Dalam kasus ini, pihak kepolisian telah melakukan pemeriksaan terhadap 14 saksi. 5 diantaranya merupakan ahli. Dalam proses pemeriksaan, Polda NTB juga berkoordinasi dengan KDD terkait penilaian personal tersangka, termasuk juga melibatkan penilaian perilaku oleh tim ahli psikologi. Artinya dalam penyidikan kita perhatikan juga hak korban dan hak dari pelaku, sebutnya. Polda NTB sudah meminta permohonan perlindungan korban ke LPSK terkait kerugian material ataupun imaterial. Dan kita harap permohonan itu segera ditindaklanjuti, LPSK, katanya. Syarif menjelaskan penyelidikan Agus alias IWAS ini telah mempedomani keputusan Polda NTB 738 nomor 10 tahun 2024 sarana prasarana disabilitas yang bersentuhan dengan hukum. Terhadap Agus kita terapkan pasal 6 huruf C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau TPKS dengan ancaman 12 tahun penjara dan denda Rp600 juta. Demikian Syarif. Dulu Gus, dikit. Gimana perasaannya nih? Masih menyala kawir? Menyala, Gus. Menyala, Gus. Saya Gus. Tamplek dong. Gus, bagaimana kondisinya Gus? Gus, kata-kata hari ini Gus. Ada yang mau disampaikan Gus? Siap Gus. Pengadilan untuk segera ditindaklanjuti. Kami juga menyampaikan bahwa dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh Direktorat Reskrimum Polda Nusa Tenggara Barat ini sudah mempedomani keputusan Kapolda yang sudah terbit sekitar dengan nomor keputusan Kapolda 738 bulan 10 2024 terkait dengan pemenuhan sarana prasarana terhadap disabilitas yang berhadapan dengan hukum. Dan kami akhirnya juga berkoordinasi dengan Kejaksaan di mana ada beberapa hal yang perlu kami penuhi, yang termasuk unsur pasal dan pasal yang diterapkan. Jadi dalam hal ini hasil koordinasi seperti yang kami sampaikan bahwa terhadap terduga pelaku itu kita terapkan pasal 6 huruf A dan atau pasal 6 huruf C junto pasal 15 ayat 1 huruf E Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 yang diancam dengan hukuman ancaman penjara 12 tahun penjara dan denda maksimal Rp600 juta. Nah, ini yang telah kami penuhi. Alhamdulillah berkat koordinasi dan kerjasama kita dengan Kejaksaan dan instansi terkait dalam hal KDD dan tim, kita pada tanggal 7 Januari 2024 menerima surat pemberitahuan dari Kajati Nusa Tenggara Barat bahwa
proses penyidikan yang kita lakukan terhadap tersangka Agus itu telah rampung dan telah dinyatakan lengkap. Berdasarkan hasil koordinasi dengan Kejaksaan, hari ini tanggal 9 Januari 2024 kita sepakati untuk tersangka Agus kita lakukan penyerahan tersangka dan barang bukti ke Kejaksaan. Sebelum kita lakukan penyerahan tersangka dan barang bukti, kami juga tetap memperhatikan hak-haknya korban dan kewajiban kami untuk kita lakukan pemeriksaan terlebih dahulu. Apakah pemeriksaan terhadap tersangka, apakah tersangka dalam keadaan sehat jasmani untuk kita bisa serahkan kepada Kejaksaan. Meski telah dilimpahkan ke Kejaksaan, tersangka kasus Wayan Agus Suartaba alias Agus Buntung tetap percaya diri tidak bersalah sambil tersenyum gagah. Agus Buntung yang menggunakan baju tahanan warna merah saat pelimpahan tahap 2 pada Kamis 9 Januari 2025 masih yakin bahwa dirinya tidak bersalah dalam kasus ini. Kebenaran pasti akan terungkap, kata Agus Buntung Kamis 9 Januari 2025. Penyidik Polda Nusa Tenggara Barat melimpahkan Agus Buntung ke Kejaksaan setelah berkas perkara pelecehan dinyatakan lengkap. Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda NTB Kombes Pol Syarif Hidayat mengatakan berkas perkara Agus dinyatakan P21 pada 7 Januari 2025. Syarif menjelaskan sebelum tersangka Agus diserahkan ke Kejari Mataram, polisi sudah melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan. Ditreskrimum Polda NTB telah merampungkan penyidikan kasus kekerasan seksual pria disabilitas IWAS alias Agus Buntung. Polda NTB kemudian melimpahkan tersangka Agus Buntung ke Jaksa Penuntut Umum Kejari Mataram. Penyelidikan ini juga telah dilakukan sesuai dengan prosedur hukum dengan koordinasi penyidik bersama Kejari Kota Mataram terkait pemenuhan alat bukti. Kasusnya sudah P21, ucap Ditreskrimum Polda NTB Kombes Pol Syarif Hidayat. Dalam kasus ini, pihak kepolisian telah melakukan pemeriksaan terhadap 14 saksi. 5 diantaranya merupakan ahli. Dalam proses pemeriksaan, Polda NTB juga berkoordinasi dengan KDD terkait penilaian personal tersangka, termasuk juga melibatkan penilaian perilaku oleh tim ahli psikologi. Artinya dalam penyidikan kita perhatikan juga hak korban dan hak dari pelaku, sebutnya. Polda NTB sudah meminta permohonan perlindungan korban ke LPSK terkait kerugian material ataupun imaterial. Dan kita harap permohonan itu segera ditindaklanjuti, LPSK, katanya. Syarif menjelaskan penyelidikan Agus alias IWAS ini telah mempedomani keputusan Polda NTB 738 nomor 10 tahun 2024 sarana prasarana disabilitas yang bersentuhan dengan hukum. Terhadap Agus kita terapkan pasal 6 huruf C Undang-Undang nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual atau TPKS dengan ancaman 12 tahun penjara dan denda 600 juta rupiah. Demikian Syarif. Dulu Gus, dikit. Gimana perasaannya nih? Kata-kata hari ini, Bos. Masih menyala kawir? Menyala, Wi. Menyala, Bos. Saya Gus. Tamplek dong. Gus, bagaimana kondisinya Gus? Gus, kata-kata hari ini Gus. Ada yang mau disampaikan Gus? Gus. Pengadilan untuk segera ditindaklanjuti. Kami juga menyampaikan bahwa dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh Direktorat Reskrimum Polda Nusa Tenggara Barat ini sudah mempedomani keputusan Kapolda yang sudah terbit dengan nomor keputusan Kapolda 738 bulan 10 2024 terkait dengan pemenuhan sarana prasarana terhadap disabilitas yang berhadapan dengan hukum. Dan kami akhirnya juga berkoordinasi dengan Kejaksaan di mana ada beberapa hal yang perlu kami penuhi, ya, termasuk unsur pasal dan pasal yang diterapkan. Jadi dalam hal ini hasil koordinasi seperti yang kami sampaikan bahwa terhadap terduga pelaku
itu kita terapkan pasal 6 huruf A dan atau pasal 6 huruf C, junto pasal 15 ayat 1 huruf E Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 yang diancam dengan hukuman ancaman penjara 12 tahun penjara dan denda maksimal 600 juta rupiah. Nah, ini yang telah kami penuhi. Alhamdulillah berkat koordinasi dan kerjasama kita dengan kejaksaan dan instansi terkait dalam hal KDD dan tim, kita pada tanggal 7 Januari 2024 menerima surat pemberitahuan dari Kajati Nusa Tenggara Barat bahwa proses penyidikan yang kita lakukan terhadap tersangka Agus itu telah rampung dan telah dinyatakan lengkap. Berdasarkan hasil koordinasi dengan kejaksaan, hari ini tanggal 9 Januari 2024 kita sepakati untuk tersangka Agus kita lakukan penyerahan tersangka dan barang bukti ke kejaksaan. Sebelum kita lakukan penyerahan tersangka dan barang bukti, kami juga tetap memperhatikan hak-haknya korban dan kewajiban kami untuk kita lakukan pemeriksaan terlebih dahulu. Apakah pemeriksaan terhadap tersangka, apakah tersangka dalam keadaan sehat jasmani untuk kita bisa serahkan kepada kejaksaan. Meski telah dilimpahkan ke kejaksaan, tersangka kasus Wayan Agus Suartaba alias Agus Buntung tetap percaya diri tidak bersalah sambil tersenyum gagah. Agus Buntung yang menggunakan baju tahanan warna merah saat pelimpahan tahap 2 pada Kamis 9 Januari 2025 masih yakin bahwa dirinya tidak bersalah dalam kasus ini. Kebenaran pasti akan terungkap, kata Agus Buntung Kamis 9 Januari 2025. Penyidik Polda Nusa Tenggara Barat melimpahkan Agus Buntung ke kejaksaan setelah berkas perkara pelecehan dinyatakan lengkap. Direktur Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda NTB Kombes Pol Syarif Hidayat mengatakan berkas perkara Agus dinyatakan P21 pada 7 Januari 2025. Syarif menjelaskan sebelum tersangka Agus dibawa diserahkan ke Kejari Mataram, polisi sudah melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan. Ditreskrimum Polda NTB telah merampungkan penyidikan kasus kekerasan seksual pria disabilitas IWAS alias Agus Buntung. Polda NTB kemudian melimpahkan tersangka Agus Buntung ke Jaksa Penuntut Umum Kejari Mataram. Penyelidikan ini juga telah dilakukan sesuai dengan prosedur hukum dengan koordinasi penyidik bersama Kejari Kota Mataram terkait pemenuhan alat bukti. Kasusnya sudah P21, ucap Ditreskrimum Polda NTB Kombes Pol Syarif Hidayat. Dalam kasus ini, pihak kepolisian telah melakukan pemeriksaan terhadap 14 saksi. 5 diantaranya merupakan ahli. Dalam proses pemeriksaan, Polda NTB juga berkoordinasi dengan KDD terkait penilaian personal tersangka, termasuk juga melibatkan penilaian perilaku oleh tim ahli psikologi. Artinya dalam penyidikan kita perhatikan juga hak korban dan hak dari pelaku, sebutnya. Polda NTB sudah meminta permohonan perlindungan korban ke LPSK terkait kerugian material ataupun imaterial. Dan kita harap permohonan itu segera ditindaklanjuti, LPSK, katanya. Syarif menjelaskan penyelidikan Agus alias IWAS ini telah mempedomani keputusan Polda NTB 738 nomor 10 tahun 2024 sarana prasarana disabilitas yang bersentuhan dengan hukum. Terhadap Agus kita terapkan pasal 6 huruf C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau TPKS dengan ancaman 12 tahun penjara dan denda 600 juta rupiah. Demikian Syarif. Dulu Gus, dikit. Gimana perasaannya nih? Kata-kata hari ini, Bos. Masih menyala kawir? Menyala, Wi. Menyala, Bos. Baik, Gus. Tamplek dong. Gus, bagaimana kondisinya, Gus? Gus, kata-kata hari ini Gus. Ada yang mau disampaikan, Gus? Bagus.
pengadilan untuk segera ditindaklanjuti. Kami juga menyampaikan bahwa dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh Direktorat Reskrimum Polda Nusa Tenggara Barat ini sudah mempedomani keputusan Kapolda yang sudah terbit dengan nomor keputusan Kapolda 738 bulan 10 2024 terkait dengan pemenuhan sarana prasarana terhadap disabilitas yang berhadapan dengan hukum, dan kami akhirnya juga berkoordinasi dengan kejaksaan di mana ada beberapa hal yang perlu kami penuhi, ya, termasuk unsur pasal dan pasal yang diterapkan. Jadi dalam hal ini hasil koordinasi seperti yang kami sampaikan bahwa terhadap terduga pelaku itu kita terapkan pasal 6 huruf A dan atau pasal 6 huruf C junto pasal 15 ayat 1 huruf E Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 yang diancam dengan hukuman ancaman penjara 12 tahun penjara dan denda maksimal 600 juta rupiah. Nah, ini yang telah kami penuhi. Alhamdulillah berkat koordinasi dan kerjasama kita dengan kejaksaan dan instansi terkait dalam hal KDD dan tim, kita pada tanggal 7 Januari 2024 menerima surat pemberitahuan dari Kajati Nusa Tenggara Barat bahwa proses penyidikan yang kita lakukan terhadap tersangka Agus itu telah rampung dan telah dinyatakan lengkap. Berdasarkan hasil koordinasi dengan kejaksaan, hari ini tanggal 9 Januari 2024 kita sepakati untuk tersangka Agus kita lakukan penyerahan tersangka dan barang bukti ke kejaksaan. Sebelum kita lakukan penyerahan tersangka dan barang bukti, kami juga tetap memperhatikan hak-haknya korban dan kewajiban kami untuk kita lakukan pemeriksaan terlebih dahulu. Apakah pemeriksaan terhadap tersangka, apakah tersangka dalam keadaan sehat jasmani untuk kita bisa serahkan kepada kejaksaan. Meski telah dilimpahkan ke kejaksaan, tersangka kasus Wayan Agus Suartaba alias Agus Buntung tetap percaya diri tidak bersalah sambil tersenyum gagah. Agus Buntung yang menggunakan baju tahanan warna merah saat pelimpahan tahap 2 pada Kamis 9 Januari 2025 masih yakin bahwa dirinya tidak bersalah dalam kasus ini. Kebenaran pasti akan terungkap, kata Agus Buntung Kamis 9 Januari 2025. Penyidik Polda Nusa Tenggara Barat melimpahkan Agus Buntung ke kejaksaan setelah berkas perkara pelecehan dinyatakan lengkap. Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda NTB Kombes Pol Syarif Hidayat mengatakan berkas perkara Agus dinyatakan P21 pada 7 Januari 2025. Syarif menjelaskan sebelum tersangka Agus dibawa diserahkan ke Kejari Mataram, polisi sudah melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan. Ditreskrimum Polda NTB telah merampungkan penyidikan kasus kekerasan seksual pria disabilitas IWAS alias Agus Buntung. Polda NTB kemudian melimpahkan tersangka Agus Buntung ke Jaksa Penuntut Umum Kejari Mataram. Penyelidikan ini juga telah dilakukan sesuai dengan prosedur hukum dengan koordinasi penyidik bersama Kejari Kota Mataram terkait pemenuhan alat bukti. Kasusnya sudah P21, ucap Ditreskrimum Polda NTB Kombes Pol Syarif Hidayat. Dalam kasus ini, pihak kepolisian telah melakukan pemeriksaan terhadap 14 saksi. 5 diantaranya merupakan ahli. Dalam proses pemeriksaan, Polda NTB juga berkoordinasi dengan KDD terkait penilaian personal tersangka, termasuk juga melibatkan penilaian perilaku oleh tim ahli psikologi. Artinya dalam penyidikan kita perhatikan juga hak korban dan hak dari pelaku, sebutnya. Polda NTB sudah meminta permohonan perlindungan korban ke LPSK terkait kerugian material ataupun imaterial. Dan kita harap permohonan itu segera ditindaklanjuti, LPSK, katanya. Syarif menjelaskan penyelidikan Agus alias IWAS ini telah mempedomani keputusan Polda NTB 738 nomor 10 tahun 2024 sarana prasarana disabilitas yang bersentuhan dengan hukum.
Terhadap Agus kita terapkan pasal 6 huruf C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau TPKS dengan ancaman 12 tahun penjara dan denda 600 juta rupiah. Demikian Syarif. Dulu Gus, dikit. Gimana perasaannya nih? Bos, kata-kata hari ini, bos. Masih menyala kawir? Menyala, wi. Bisa, bos. Baik, Gus. Tamplek dong. Gus, bagaimana kondisinya, Gus? Gus, kata-kata hari ini Gus. Ada yang mau disampaikan Gus? Sehat Gus? Pengadilan untuk segera ditindaklanjuti. Kami juga menyampaikan bahwa dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh Direktorat Reskrimum Polda Nusa Tenggara Barat ini sudah mempedomani keputusan Kapolda yang sudah terbit dengan nomor keputusan Kapolda 738 bulan 10 2024 terkait dengan pemenuhan sarana prasarana terhadap disabilitas yang berhadapan dengan hukum. Dan kami akhirnya juga berkoordinasi dengan kejaksaan di mana ada beberapa hal yang perlu kami penuhi, yang termasuk unsur pasal dan pasal yang diterapkan. Dari dalam hal ini hasil koordinasi seperti yang kami sampaikan bahwa terhadap terduga pelaku itu kita terapkan pasal 6 huruf A dan atau pasal 6 huruf C junto pasal 15 ayat 1 huruf E Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 yang diancam dengan hukuman ancaman penjara 12 tahun penjara dan denda maksimal 600 juta rupiah. Nah, ini yang telah kami penuhi. Alhamdulillah berkat koordinasi dan kerjasama kita dengan kejaksaan dan instansi terkait dalam hal KDD dan tim, kita pada tanggal 7 Januari 2024 menerima surat pemberitahuan dari Nusa Tenggara Barat bahwa proses penyidikan yang kita lakukan terhadap tersangka Agus itu telah rampung dan telah dinyatakan lengkap. Berdasarkan hasil koordinasi dengan kejaksaan, hari ini tanggal 9 Januari 2024 kita sepakati untuk tersangka Agus kita lakukan penyerahan tersangka dan barang bukti ke kejaksaan. Sebelum kita lakukan penyerahan tersangka dan barang bukti, kami juga tetap memperhatikan hak-haknya korban dan kewajiban kami untuk kita lakukan pemeriksaan terlebih dahulu. Apakah pemeriksaan terhadap tersangka, apakah tersangka dalam keadaan sehat jasmani untuk kita bisa serahkan kepada kejaksaan. Meski telah dilimpahkan ke kejaksaan, tersangka kasus Wayan Agus Suartaba alias Agus Buntung tetap percaya diri tidak bersalah sambil tersenyum gagah. Agus Buntung yang menggunakan baju tahanan warna merah saat pelimpahan tahap 2 pada Kamis 9 Januari 2025 masih yakin bahwa dirinya tidak bersalah dalam kasus ini. Kebenaran pasti akan terungkap, kata Agus Buntung Kamis 9 Januari 2025. Penyidik Polda Nusa Tenggara Barat melimpahkan Agus Buntung ke kejaksaan setelah berkas perkara pelecehan dinyatakan lengkap. Direktur Direktorat Reserse Kriminal Polda NTB Kombes Pol Syarif Hidayat mengatakan kasus perkara Agus dinyatakan P21 Januari 5. Syarif menjelangka Agus diserahkan ke Kejari Mataram. Polisi sudah melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan. Ditreskrimum Polda NTB telah merampungkan penyidikan kasus kekerasan seksual pria disabilitas IWAS alias Agus Buntung. Polda NTB kemudian melimpahkan tersangka Agus Buntung ke Jaksa Penuntut Umum Kejari Mataram. Penyelidikan ini juga telah dilakukan sesuai dengan prosedur hukum dengan koordinasi penyidik bersama Kejari Kota Mataram terkait pemenuhan alat bukti. Kasusnya sudah P21, ucap Ditreskrimum Polda NTB Kombes Pol Syarif Hidayat. Dalam kasus ini, pihak kepolisian telah melakukan pemeriksaan terhadap 14 saksi.
5 diantaranya merupakan ahli. Dalam proses pemeriksaan, Polda NTB juga berkoordinasi dengan KDD terkait penilaian personal tersangka, termasuk juga melibatkan penilaian perilaku oleh tim ahli psikologi. Artinya dalam penyidikan kita perhatikan juga hak korban dan hak dari pelaku, sebutnya. Polda NTB sudah meminta permohonan perlindungan korban ke LPSK terkait kerugian material ataupun imaterial. Dan kita harap permohonan itu segera ditindaklanjuti, LPSK, katanya. Syarif menjelaskan penyelidikan Agus alias IWAS ini telah mempedomani keputusan Polda NTB 738 nomor 10 tahun 2024 sarana prasarana disabilitas yang bersentuhan dengan hukum. Terhadap Agus kita terapkan pasal 6 huruf C Undang-Undang nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual atau TPKS dengan ancaman 12 tahun penjara dan denda 600 juta rupiah. Demikian Syarif. Dulu Gus, dikit. Gimana perasaannya nih? Kata-kata hari ini, Bos. Masih menyala? Menyala, Wi. Gus, Menyala, Bos. selesai Gus. Tamplek dong. Gus, bagaimana kondisinya Gus? Gus, kata-kata hari ini Gus. Ada yang mau disampaikan, Gus? Bagus. Pengadilan untuk segera ditindaklanjuti. Kami juga menyampaikan bahwa dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh Direktorat Reskrimkum Polda Nusa Tenggara Barat ini sudah mempedomani keputusan Kapolda yang sudah terbit sekitar 3/24 terkait dengan pemenuhan sarana prasarana terhadap disabilitas yang berhadapan dengan hukum. Dan kami akhirnya juga berkoordinasi dengan kejaksaan di mana ada beberapa hal yang perlu kami penuhi, yang termasuk unsur pasal dan pasal yang diterapkan. Jadi dalam hal ini hasil koordinasi seperti yang kami sampaikan bahwa terhadap terduga pelaku itu kita terapkan pasal 6 huruf A dan atau pasal 6 huruf C junto pasal 15 ayat 1 huruf E Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 yang diancam dengan hukuman ancaman penjara 12 tahun penjara dan denda maksimal 600 juta rupiah. Nah, ini yang telah kami penuhi. Alhamdulillah berkat koordinasi dan kerjasama kita dengan kejaksaan dan instansi terkait dalam hal KDD dan tim, kita pada tanggal 7 Januari 2024 menerima surat pemberitahuan dari Kajati Nusa Tenggara Barat bahwa proses penyidikan yang kita lakukan terhadap tersangka Agus itu telah rampung dan telah dinyatakan lengkap. Berdasarkan hasil koordinasi dengan kejaksaan, hari ini tanggal 9 Januari 2024 kita sepakati untuk tersangka Agus kita lakukan penyerahan tersangka dan barang bukti ke kejaksaan. Sebelum kita lakukan penyerahan tersangka dan barang bukti, kami juga tetap memperhatikan hak-haknya korban dan kewajiban kami untuk kita lakukan pemeriksaan terlebih dahulu. Apakah pemeriksaan terhadap tersangka, apakah tersangka dalam keadaan sehat jasmani untuk kita bisa serahkan kepada kejaksaan. Meski telah dilimpahkan ke kejaksaan, tersangka kasus Wayan Agus Suartaba alias Agus Buntung tetap percaya diri tidak bersalah sambil tersenyum gagah. Agus Buntung yang menggunakan baju tahanan warna merah saat pelimpahan tahap 2 pada Kamis 9 Januari 2025 masih yakin bahwa dirinya tidak bersalah dalam kasus ini. Kebenaran pasti akan terungkap, kata Agus Buntung Kamis 9 Januari 2025. Penyidik Polda Nusa Tenggara Barat melimpahkan Agus Buntung ke kejaksaan setelah berkas perkara pelecehan dinyatakan lengkap. Direktur Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda NTB Kombes Pol Syarif Hidayat mengatakan berkas perkara Agus dinyatakan P21 pada 7 Januari 2025.
Syarif menjelaskan sebelum tersangka Agus dibawa diserahkan ke Kejari Mataram, polisi sudah melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan. Ditreskrimum Polda NTB telah merampungkan penyidikan kasus kekerasan seksual pria disabilitas IWAS alias Agus Buntung. Polda NTB kemudian melimpahkan tersangka Agus Buntung ke Jaksa Penuntut Umum Kejari Mataram. Penyelidikan ini juga telah dilakukan sesuai dengan prosedur hukum dengan koordinasi penyidik bersama Kejari Kota Mataram terkait pemenuhan alat bukti. Kasusnya sudah P21, ucap Ditreskrimum Polda NTB Kombes Pol Syarif Hidayat. Dalam kasus ini, pihak kepolisian telah melakukan pemeriksaan terhadap 14 saksi. 5 diantaranya merupakan ahli. Dalam proses pemeriksaan, Polda NTB juga berkoordinasi dengan KDD terkait penilaian personal tersangka, termasuk juga melibatkan penilaian perilaku oleh tim ahli psikologi. Artinya dalam penyidikan kita perhatikan juga hak korban dan hak dari pelaku, sebutnya. Polda NTB sudah meminta permohonan perlindungan korban ke LPSK terkait kerugian material ataupun imaterial. Dan kita harap permohonan itu segera ditindaklanjuti, LPSK, katanya. Syarif menjelaskan penyelidikan Agus alias IWAS ini telah mempedomani keputusan Polda NTB 738 nomor 10 tahun 2024 sarana prasarana disabilitas yang bersentuhan dengan hukum. Terhadap Agus kita terapkan pasal 6 huruf C Undang-Undang nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual atau TPKS dengan ancaman 12 tahun penjara dan denda 600 juta rupiah. Demikian Syarif. Dulu Gus, dikit. Gimana perasaannya nih? Kata-kata hari ini, Gus. Masih menyala kawir? Menyala, Wi. Gus. Menyala, Gus. Baik, Gus. Tamplek dong. Gus, bagaimana kondisinya, Gus? Gus, kata-kata hari ini Gus. Ada yang mau disampaikan, Gus? Kuat, Gus. Pengadilan untuk segera ditindaklanjuti. Kami juga menyampaikan bahwa dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh Direktorat Reskrimum Polda Nusa Tenggara Barat ini sudah mempedomani keputusan Kapolda yang sudah terbit dengan nomor keputusan Kapolda 738 bulan 10 2024 terkait dengan pemenuhan sarana prasarana terhadap disabilitas yang berhadapan dengan hukum. Dan kami akhirnya juga berkoordinasi dengan kejaksaan di mana ada beberapa hal yang perlu kami penuhi, ya, termasuk unsur pasal dan pasal yang diterapkan. Jadi dalam hal ini hasil koordinasi seperti yang kami sampaikan bahwa terhadap terduga pelaku itu kita terapkan pasal 6 huruf A dan atau pasal 6 huruf C junto pasal 15 ayat 1 huruf E Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 yang diancam dengan hukuman ancaman penjara 12 tahun penjara dan denda maksimal 600 juta rupiah. Nah, ini yang telah kami penuhi. Alhamdulillah berkat koordinasi dan kerjasama kita dengan kejaksaan dan instansi terkait dalam hal KDD dan tim, kita pada tanggal 7 Januari 2024 menerima surat pemberitahuan dari Kajati Nusa Tenggara Barat bahwa proses penyidikan yang kita lakukan terhadap tersangka Agus itu telah rampung dan telah dinyatakan lengkap. Berdasarkan hasil koordinasi dengan kejaksaan, hari ini tanggal 9 Januari 2004 kita sepakati untuk tersangka Agus kita lakukan penyerahan tersangka dan barang bukti ke kejaksaan. Sebelum kita lakukan penyerahan tersangka dan barang bukti, kami juga tetap memperhatikan hak-haknya korban dan kewajiban kami untuk kita lakukan pemeriksaan terlebih dahulu
apakah Anda tersangka dan bisa serahkan kepada Telah dilimpahkan ke Kejaksaan kasus Wayan Agus Suartaba alias Agus Buntung tetap percaya diri sambil tersenyum gagah. Menggunakan baju tahan saat pelimpahan bulan Januari 2025, masih yakin bahwa dirinya tidak bersalah dalam ini. Kebenaran pasti akan terungkap, kata Agus Buntung Kamis 9 Januari 2025. Penyidik Polda Nusa Tenggara Barat melimpahkan Agus Buntung ke Kejaksaan setelah berkas perkara pelecehan dinyatakan lengkap. Direktur Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda NTB Kombes Pol Syarif Hidayat mengatakan berkas perkara Agus dinyatakan P21 pada 7 Januari 2025. Syarif menjelaskan sebelum tersangka Agus diserahkan ke Kejari Mataram, polisi sudah melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan. Ditreskrimum Polda NTB telah merampungkan penyidikan kasus kekerasan seksual pria disabilitas IWAS alias Agus Buntung. Polda NTB kemudian melimpahkan tersangka Agus Buntung ke Jaksa Penuntut Umum Kejari Mataram. Penyelidikan ini juga telah dilakukan sesuai dengan prosedur hukum dengan koordinasi penyidik bersama Kejari Kota Mataram terkait pemenuhan alat bukti. Kasusnya sudah P21, ucap Ditreskrimum Polda NTB Kombes Pol Syarif Hidayat. Dalam kasus ini, pihak kepolisian telah melakukan pemeriksaan terhadap 14 saksi. 5 diantaranya merupakan ahli. Dalam proses pemeriksaan, Polda NTB juga berkoordinasi dengan KDD terkait penilaian personal tersangka, termasuk juga melibatkan penilaian perilaku oleh tim ahli psikologi. Artinya dalam penyidikan kita perhatikan juga hak korban dan hak dari pelaku, sebutnya. Polda NTB sudah meminta permohonan perlindungan korban ke LPSK terkait kerugian material ataupun imaterial. Dan kita harap permohonan itu segera ditindaklanjuti, LPSK, katanya. Syarif menjelaskan penyelidikan Agus alias IWAS ini telah mempedomani keputusan Polda NTB 738 nomor 10 tahun 2024 sarana prasarana disabilitas yang bersentuhan dengan hukum. Terhadap Agus kita terapkan pasal 6 huruf C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau TPKS dengan ancaman 12 tahun penjara dan denda Rp600 juta. Demikian Syarif. Dulu Gus, dikit. Gimana perasaannya nih? Kata-kata hari ini, Bos. Masih menyala kawir? Menyala, Wi. Menyala, Bos. Baik, Gus. Tamplek dong. Gus, bagaimana kondisinya, Gus? Gus, kata-kata hari ini Gus. Ada yang mau disampaikan, Gus? Sehat, Gus? Pengadilan untuk segera ditindaklanjuti. Kami juga menyampaikan bahwa dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh Direktorat Reskrimum Polda Nusa Tenggara Barat ini sudah mempedomani keputusan Kapolda yang sudah terbit dengan nomor keputusan Kapolda 738 bulan 10 2024 terkait dengan pemenuhan sarana prasarana terhadap disabilitas yang berhadapan dengan hukum. Dan kami akhirnya juga berkoordinasi dengan Kejaksaan di mana ada beberapa hal yang perlu kami penuhi, ya, termasuk unsur pasal dan pasal yang diterapkan. Jadi dalam hal ini hasil koordinasi seperti yang kami sampaikan bahwa terhadap terduga pelaku itu kita terapkan pasal 6 huruf A dan atau pasal 6 huruf C junto pasal 15 ayat 1 huruf E Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 yang diancam dengan hukuman ancaman penjara 12 tahun penjara dan denda maksimal Rp600 juta. Nah, ini yang telah kami penuhi. Alhamdulillah berkat koordinasi dan kerjasama kita dengan Kejaksaan dan instansi terkait dalam hal KDD dan tim, kita pada tanggal 7 Januari 2024 menerima surat pemberitahuan dari Kajati Nusa Tenggara Barat bahwa
proses penyidikan yang kita lakukan terhadap tersangka Agus itu telah rampung dan telah dinyatakan lengkap. Berdasarkan hasil koordinasi dengan Kejaksaan, hari ini tanggal 9 Januari 2024 kita sepakati untuk tersangka Agus kita lakukan penyerahan tersangka dan barang bukti ke Kejaksaan. Sebelum kita lakukan penyerahan tersangka dan barang bukti, kami juga tetap memperhatikan hak-haknya korban dan kewajiban kami untuk kita lakukan pemeriksaan terlebih dahulu. Apakah pemeriksaan terhadap tersangka, apakah tersangka dalam keadaan sehat jasmani untuk kita bisa serahkan kepada Kejaksaan. Meski telah dilimpahkan ke Kejaksaan, tersangka kasus Wayan Agus Suartaba alias Agus Buntung tetap percaya diri tidak bersalah sambil tersenyum gagah. Agus Buntung yang menggunakan baju tahanan warna merah saat pelimpahan tahap 2 pada Kamis 9 Januari 2025 masih yakin bahwa dirinya tidak bersalah dalam kasus ini. Kebenaran pasti akan terungkap, kata Agus Buntung Kamis 9 Januari 2025. Penyidik Polda Nusa Tenggara Barat melimpahkan Agus Buntung ke Kejaksaan setelah berkas perkara pelecehan dinyatakan lengkap. Direktur Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda NTB Kombes Pol Syarif Hidayat mengatakan berkas perkara Agus dinyatakan P21 pada 7 Januari 2025. Syarif menjelaskan sebelum tersangka Agus diserahkan ke Kejari Mataram, polisi sudah melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan. Ditreskrimum Polda NTB telah merampungkan penyidikan kasus kekerasan seksual pria disabilitas IWAS alias Agus Buntung. Polda NTB kemudian melimpahkan tersangka Agus Buntung ke Jaksa Penuntut Umum Kejari Mataram. Penyelidikan ini juga telah dilakukan sesuai dengan prosedur hukum dengan koordinasi penyidik bersama Kejari Kota Mataram terkait pemenuhan alat bukti. Kasusnya sudah P21, ucap Ditreskrimum Polda NTB Kombes Pol Syarif Hidayat. Dalam kasus ini, pihak kepolisian telah melakukan pemeriksaan terhadap 14 saksi. 5 diantaranya merupakan ahli. Dalam proses pemeriksaan, Polda NTB juga berkoordinasi dengan KDD terkait penilaian personal tersangka, termasuk juga melibatkan penilaian perilaku oleh tim ahli psikologi. Artinya dalam penyidikan kita perhatikan juga hak korban dan hak dari pelaku, sebutnya. Polda NTB sudah meminta permohonan perlindungan korban ke LPSK terkait kerugian material ataupun imaterial. Dan kita harap permohonan itu segera ditindaklanjuti, LPSK, katanya. Syarif menjelaskan penyelidikan Agus alias IWAS ini telah mempedomani keputusan Polda NTB 738 nomor 10 tahun 2024 sarana prasarana disabilitas yang bersentuhan dengan hukum. Terhadap Agus kita terapkan pasal 6 huruf C Undang-Undang nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual atau TPKS dengan ancaman 12 tahun penjara dan denda 600 juta rupiah. Demikian Syarif. Dulu Gus, dikit. Gimana perasaannya nih? Kata-kata hari ini, Bos. Masih menyala kawir? Menyala, Wi. Gus. Menyala, Bos. Baik, Gus. Tamplek dong. Gus, bagaimana kondisinya, Gus? Gus, kata-kata hari ini Gus. Ada yang mau disampaikan, Gus? Gus. Pengadilan untuk segera ditindaklanjuti. Kami juga menyampaikan bahwa dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh Direktorat Reskrimum Polda Nusa Tenggara Barat ini sudah mempedomani keputusan Kapolda yang sudah terbit dengan nomor keputusan Kapolda 738 bulan 10 2024 terkait dengan pemenuhan sarana prasarana terhadap disabilitas yang berhadapan dengan hukum. Dan kami akhirnya juga berkoordinasi dengan Kejaksaan di mana ada beberapa hal yang perlu kami penuhi, ya, termasuk unsur pasal dan pasal yang diterapkan. Jadi dalam hal ini hasil koordinasi seperti yang kami sampaikan bahwa terhadap terduga pelaku
itu kita terapkan pasal 6 huruf A dan atau pasal 6 huruf C, junto pasal 15 ayat 1 huruf E Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 yang diancam dengan hukuman ancaman penjara 12 tahun penjara dan denda maksimal 600 juta rupiah. Nah, ini yang telah kami penuhi. Alhamdulillah berkat koordinasi dan kerjasama kita dengan kejaksaan dan instansi terkait dalam hal KDD dan tim, kita pada tanggal 7 Januari 2024 menerima surat pemberitahuan dari Kajati Nusa Tenggara Barat bahwa proses penyidikan yang kita lakukan terhadap tersangka Agus itu telah rampung dan telah dinyatakan lengkap. Berdasarkan hasil koordinasi dengan kejaksaan, hari ini tanggal 9 Januari 2024 kita sepakati untuk tersangka Agus kita lakukan penyerahan tersangka dan barang bukti ke kejaksaan. Sebelum kita lakukan penyerahan tersangka dan barang bukti, kami juga tetap memperhatikan hak-haknya korban dan kewajiban kami untuk kita lakukan pemeriksaan terlebih dahulu. Apakah pemeriksaan terhadap tersangka, apakah tersangka dalam keadaan sehat jasmani untuk kita bisa serahkan kepada kejaksaan. Meski telah dilimpahkan ke kejaksaan, tersangka kasus Wayan Agus Suartaba alias Agus Buntung tetap percaya diri tidak bersalah sambil tersenyum gagah. Agus Buntung yang menggunakan baju tahanan warna merah saat pelimpahan tahap 2 pada Kamis 9 Januari 2025 masih yakin bahwa dirinya tidak bersalah dalam kasus ini. Kebenaran pasti akan terungkap, kata Agus Buntung Kamis 9 Januari 2025. Penyidik Polda Nusa Tenggara Barat melimpahkan Agus Buntung ke kejaksaan setelah berkas perkara pelecehan dinyatakan lengkap. Direktur Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda NTB Kombes Pol Syarif Hidayat mengatakan berkas perkara Agus dinyatakan P21 pada 7 Januari 2025. Syarif menjelaskan sebelum tersangka Agus diserahkan ke Kejari Mataram, polisi sudah melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan. Ditreskrimum Polda NTB telah merampungkan penyidikan kasus kekerasan seksual pria disabilitas IWAS alias Agus Buntung. Polda NTB kemudian melimpahkan tersangka Agus Buntung ke Jaksa Penuntut Umum Kejari Mataram. Penyelidikan ini juga telah dilakukan sesuai dengan prosedur hukum dengan koordinasi penyidik bersama Kejari Kota Mataram terkait pemenuhan alat bukti. Kasusnya sudah P21, ucap Ditreskrimum Polda NTB Kombes Pol Syarif Hidayat. Dalam kasus ini, pihak kepolisian telah melakukan pemeriksaan terhadap 14 saksi. 5 diantaranya merupakan ahli. Dalam proses pemeriksaan, Polda NTB juga berkoordinasi dengan KDD terkait penilaian personal tersangka, termasuk juga melibatkan penilaian perilaku oleh tim ahli psikologi. Artinya dalam penyidikan kita perhatikan juga hak korban dan hak dari pelaku, sebutnya. Polda NTB sudah meminta permohonan perlindungan korban ke LPSK terkait kerugian material ataupun imaterial. Dan kita harap permohonan itu segera ditindaklanjuti, LPSK, katanya. Syarif menjelaskan penyelidikan Agus alias IWAS ini telah mempedomani keputusan Polda NTB 738 nomor 10 tahun 2024 sarana prasarana disabilitas yang bersentuhan dengan hukum. Terhadap Agus kita terapkan pasal 6 huruf C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau TPKS dengan ancaman 12 tahun penjara dan denda 600 juta rupiah. Demikian Syarif. Dulu Gus, dikit. Gimana perasaannya nih? Kata-kata hari ini, Bos. Masih menyala kawir? Menyala, Wi. Gus, Menyala, Bos. saya Gus. Tamplek dong. Gus, bagaimana kondisinya Gus? Gus, kata-kata hari ini Gus. Ada yang mau disampaikan, Gus? Sehat, Gus?
pengadilan untuk segera ditindaklanjuti. Kami juga menyampaikan bahwa dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh Direktorat Reskrimum Polda Nusa Tenggara Barat ini sudah mempedomani keputusan Kapolda yang sudah terbit dengan nomor keputusan Kapolda 738 bulan 10 2024 terkait dengan pemenuhan sarana prasarana terhadap disabilitas yang berhadapan dengan hukum, dan kami akhirnya juga berkoordinasi dengan kejaksaan di mana ada beberapa hal yang perlu kami penuhi, ya, termasuk unsur pasal dan pasal yang diterapkan. Jadi dalam hal ini hasil koordinasi seperti yang kami sampaikan bahwa terhadap terduga pelaku itu kita terapkan pasal 6 huruf A dan atau pasal 6 huruf C junto pasal 15 ayat 1 huruf E Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 yang diancam dengan hukuman ancaman penjara 12 tahun penjara dan denda maksimal 600 juta rupiah. Nah, ini yang telah kami penuhi. Alhamdulillah berkat koordinasi dan kerjasama kita dengan kejaksaan dan instansi terkait dalam hal KDD dan tim, kita pada tanggal 7 Januari 2024 menerima surat pemberitahuan dari Kajati Nusa Tenggara Barat bahwa proses penyidikan yang kita lakukan terhadap tersangka Agus itu telah rampung dan telah dinyatakan lengkap. Berdasarkan hasil koordinasi dengan kejaksaan, hari ini tanggal 9 Januari 2024 kita sepakati untuk tersangka Agus kita lakukan penyerahan tersangka dan barang bukti ke kejaksaan. Sebelum kita lakukan penyerahan tersangka dan barang bukti, kami juga tetap memperhatikan hak-haknya korban dan kewajiban kami untuk kita lakukan pemeriksaan terlebih dahulu. Apakah pemeriksaan terhadap tersangka, apakah tersangka dalam keadaan sehat jasmani untuk kita bisa serahkan kepada kejaksaan. Meski telah dilimpahkan ke kejaksaan, tersangka kasus Wayan Agus Suartaba alias Agus Buntung tetap percaya diri tidak bersalah sambil tersenyum gagah. Agus Buntung yang menggunakan baju tahanan warna merah saat pelimpahan tahap 2 pada Kamis 9 Januari 2025 masih yakin bahwa dirinya tidak bersalah dalam kasus ini. Kebenaran pasti akan terungkap, kata Agus Buntung Kamis 9 Januari 2025. Penyidik Polda Nusa Tenggara Barat melimpahkan Agus Buntung ke kejaksaan setelah berkas perkara pelecehan dinyatakan lengkap. Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda NTB Kombes Pol Syarif Hidayat mengatakan berkas perkara Agus dinyatakan P21 pada 7 Januari 2025. Syarif menjelaskan sebelum tersangka Agus diserahkan ke Kejari Mataram, polisi sudah melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan. Ditreskrimum Polda NTB telah merampungkan penyidikan kasus kekerasan seksual pria disabilitas IWAS alias Agus Buntung. Polda NTB kemudian melimpahkan tersangka Agus Buntung ke Jaksa Penuntut Umum Kejari Mataram. Penyelidikan ini juga telah dilakukan sesuai dengan prosedur hukum dengan koordinasi penyidik bersama Kejari Kota Mataram terkait pemenuhan alat bukti. Kasusnya sudah P21, ucap Ditreskrimum Polda NTB Kombes Pol Syarif Hidayat. Dalam kasus ini, pihak kepolisian telah melakukan pemeriksaan terhadap 14 saksi. 5 diantaranya merupakan ahli. Dalam proses pemeriksaan, Polda NTB juga berkoordinasi dengan KDD terkait penilaian personal tersangka, termasuk juga melibatkan penilaian perilaku oleh tim ahli psikologi. Artinya dalam penyidikan kita perhatikan juga hak korban dan hak dari pelaku, sebutnya. Polda NTB sudah meminta permohonan perlindungan korban ke LPSK terkait kerugian material ataupun imaterial. Dan kita harap permohonan itu segera ditindaklanjuti, LPSK, katanya. Syarif menjelaskan penyelidikan Agus alias IWAS ini telah mempedomani keputusan Polda NTB 738 nomor 10 tahun 2024 sarana prasarana disabilitas yang bersentuhan dengan hukum.
Terhadap Agus kita terapkan pasal 6 huruf C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau TPKS dengan ancaman 12 tahun penjara dan denda 600 juta rupiah. Demikian Syarif. Dulu Gus, dikit. Gimana perasaannya? Gus, kata-kata hari ini Gus. Masih menyala kawir? Menyala wi. Gus. Menyala Gus. Baik Gus. Tamplek dong. Gus, bagaimana kondisinya Gus? Gus, kata-kata hari ini Gus. Ada yang mau disampaikan Gus? Sehat Gus? Pengadilan untuk segera ditindaklanjuti. Kami juga menyampaikan bahwa dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh Direktorat Reskrimum Polda Nusa Tenggara Barat ini sudah mempedomani keputusan Kapolda yang sudah terbit dengan nomor keputusan Kapolda 738 bulan 10 2024 terkait dengan pemenuhan sarana prasarana terhadap disabilitas yang berhadapan dengan hukum. Dan kami akhirnya juga berkoordinasi dengan kejaksaan di mana ada beberapa hal yang perlu kami penuhi, ya, termasuk unsur pasal dan pasal yang diterapkan. Jadi dalam hal ini hasil koordinasi seperti yang kami sampaikan bahwa terhadap terduga pelaku itu kita terapkan pasal 6 huruf A dan atau pasal 6 huruf C junto pasal 15 ayat 1 huruf E Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 yang diancam dengan hukuman ancaman penjara 12 tahun penjara dan denda maksimal 600 juta rupiah. Nah, ini yang telah kami penuhi. Alhamdulillah berkat koordinasi dan kerjasama kita dengan kejaksaan dan instansi terkait dalam hal KDD dan tim, kita pada tanggal 7 Januari 2024 menerima surat pemberitahuan dari Kajati Nusa Tenggara Barat bahwa proses penyidikan yang kita lakukan terhadap tersangka Agus itu telah rampung dan telah dinyatakan lengkap. Berdasarkan hasil koordinasi dengan kejaksaan, hari ini tanggal 9 Januari 2024 kita sepakati untuk tersangka Agus kita lakukan penyerahan tersangka dan barang bukti ke kejaksaan. Sebelum kita lakukan penyerahan tersangka dan barang bukti, kami juga tetap memperhatikan hak-haknya korban dan kewajiban kami untuk kita lakukan pemeriksaan terlebih dahulu. Apakah pemeriksaan terhadap tersangka, apakah tersangka dalam keadaan sehat jasmani untuk kita bisa serahkan kepada kejaksaan. Meski telah dilimpahkan ke kejaksaan, tersangka kasus Wayan Agus Suartaba alias Agus Buntung tetap percaya diri tidak bersalah sambil tersenyum gagah. Agus Buntung yang menggunakan baju tahanan warna merah saat pelimpahan tahap 2 pada Kamis 9 Januari 2025 masih yakin bahwa dirinya tidak bersalah dalam kasus ini. Kebenaran pasti akan terungkap, kata Agus Buntung Kamis 9 Januari 2025. Penyidik Polda Nusa Tenggara Barat melimpahkan Agus Buntung ke kejaksaan setelah berkas perkara pelecehan dinyatakan lengkap. Direktur Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda NTB Kombes Pol Syarif Hidayat mengatakan berkas perkara Agus dinyatakan P21 pada 7 Januari 2025. Syarif menjelaskan sebelum tersangka Agus dibawa diserahkan ke Kejari Mataram, polisi sudah melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan. Ditreskrimum Polda NTB telah merampungkan penyidikan kasus kekerasan seksual pria disabilitas IWAS alias Agus Buntung. Polda NTB kemudian melimpahkan tersangka Agus Buntung ke Jaksa Penuntut Umum Kejari Mataram. Penyelidikan ini juga telah dilakukan sesuai dengan prosedur hukum dengan koordinasi penyidik bersama Kejari Kota Mataram terkait pemenuhan alat bukti. Kasusnya sudah P21, ucap Ditreskrimum Polda NTB Kombes Pol Syarif Hidayat. Dalam kasus ini, pihak kepolisian telah melakukan pemeriksaan terhadap 14 saksi.
5 diantaranya merupakan ahli. Dalam proses pemeriksaan, Polda NTB juga berkoordinasi dengan KDD terkait penilaian personal tersangka, termasuk juga melibatkan penilaian perilaku oleh tim ahli psikologi. Artinya dalam penyidikan kita perhatikan juga hak korban dan hak dari pelaku, sebutnya. Polda NTB sudah meminta permohonan perlindungan korban ke LPSK terkait kerugian material ataupun imaterial. Dan kita harap permohonan itu segera ditindaklanjuti, LPSK, katanya. Syarif menjelaskan penyelidikan Agus alias IWAS ini telah mempedomani keputusan Polda NTB 738 nomor 10 tahun 2024 sarana prasarana disabilitas yang bersentuhan dengan hukum. Terhadap Agus kita terapkan pasal 6 huruf C Undang-Undang nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual atau TPKS dengan ancaman 12 tahun penjara dan denda 600 juta rupiah. Demikian Syarif. Dulu Gus, dikit. Gimana perasaannya nih? Kata-kata hari ini, Bos. Masih menyala kawir? Menyala, Wi. Gus, Menyala, Bos. baik Gus. Tamplek dong. Gus, bagaimana kondisinya Gus? Gus, kata-kata hari ini Gus. Ada yang mau disampaikan Gus? Siap Gus. Pengadilan untuk segera ditindaklanjuti. Kami juga menyampaikan bahwa dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh Direktorat Reskrimum Polda Nusa Tenggara Barat ini sudah mempedomani keputusan Kapolda yang sudah terbit dengan nomor keputusan Kapolda 738 bulan 10 2024 terkait dengan pemenuhan sarana prasarana terhadap disabilitas yang berhadapan dengan hukum. Dan kami akhirnya juga berkoordinasi dengan kejaksaan di mana ada beberapa hal yang perlu kami penuhi, ya, termasuk unsur pasal dan pasal yang diterapkan. Jadi dalam hal ini hasil koordinasi seperti yang kami sampaikan bahwa terhadap terduga pelaku itu kita terapkan pasal 6 huruf A dan atau pasal 6 huruf junto pasal 15 ayat 1 huruf E Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 yang diancam dengan hukuman ancaman penjara 12 tahun penjara dan denda maksimal 600 juta rupiah. Nah, ini yang telah kami penuhi. Alhamdulillah berkat koordinasi dan kerjasama kita dengan kejaksaan dan instansi terkait dalam hal KDD dan tim, kita pada tanggal 7 Januari 2024 menerima surat pemberitahuan dari Kajati Nusa Tenggara Barat bahwa proses penyidikan yang kita lakukan terhadap tersangka Agus itu telah rampung dan telah dinyatakan lengkap. Berdasarkan hasil koordinasi dengan kejaksaan, hari ini tanggal 9 Januari 2024 kita sepakati untuk tersangka Agus kita lakukan penyerahan tersangka dan barang bukti ke kejaksaan. Sebelum kita lakukan penyerahan tersangka dan barang bukti, kami juga tetap memperhatikan hak-haknya korban dan kewajiban kami untuk kita lakukan pemeriksaan terlebih dahulu. Apakah pemeriksaan terhadap tersangka, apakah tersangka dalam keadaan sehat jasmani untuk kita bisa serahkan kepada kejaksaan. Meski telah dilimpahkan kasus Wayan Agus, Suartaba alias Agus Buntung tetap percaya diri tidak bersalah sambil tersenyum gagah. Agus Buntung yang menggunakan baju tahanan warna merah saat pelimpahan tahap 2 pada Kamis 9 Januari 2025 masih yakin bahwa dirinya tidak bersalah dalam kasus ini. Kebenaran pasti akan terungkap, kata Agus Buntung Kamis 9 Januari 2025. Penyidik Polda Nusa Tenggara Barat melimpahkan Agus Buntung ke kejaksaan setelah berkas perkara pelecehan. Direktur Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda NTB Kombes Pol Syarif Hidayat mengatakan berkas perkara Agus dinyatakan P21 pada 7 Januari 2025.
Syarif menjelaskan sebelum tersangka Agus dibawa diserahkan ke Kejari Mataram, polisi sudah melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan. Ditreskrimum Polda NTB telah merampungkan penyidikan kasus kekerasan seksual pria disabilitas IWAS alias Agus. Polda NTB kemudian melimpahkan tersangka Agus Buntung ke Jaksa Penuntut Umum Kejari Mataram. Penyelidikan ini telah dilakukan sesuai dengan prosedur hukum dengan koordinasi penyidik bersama Kejari Kota Mataram terkait pemenuhan alat bukti. Kasusnya sudah P21, ucap Ditreskrimum Polda NTB Kombes Pol Syarif Hidayat. Dalam kasus ini, pihak kepolisian telah melakukan pemeriksaan terhadap 14 saksi. 5 diantaranya merupakan ahli. Dalam proses pemeriksaan, Polda NTB juga berkoordinasi dengan KDD terkait penilaian personal tersangka, termasuk juga melibatkan penilaian perilaku oleh tim ahli psikologi. Artinya dalam penyidikan kita perhatikan juga hak korban dan hak dari pelaku, sebutnya. Polda NTB sudah meminta permohonan perlindungan korban ke LPSK terkait kerugian material ataupun imaterial. Dan kita harap permohonan itu LPSK, katanya. Syarif menjelaskan penyelidikan Agus alias IWAS ini telah mempedomani keputusan Polda NTB 738 nomor 10 tahun 2024 sarana prasarana disabilitas yang bersentuhan dengan hukum. Terhadap Agus kita terapkan pasal 6 huruf C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau TPKS dengan ancaman 12 tahun penjara dan denda 600 juta rupiah. Demikian Syarif. Dulu Gus, dikit. Gimana perasaannya nih? Kata-kata hari ini, Gus. Masih menyala kawir? Menyala, Wi. Gus, Menyala, Gus. baik Gus. Tamplek dong. Gus, bagaimana kondisinya Gus? Gus, kata-kata hari ini Gus. Ada yang mau disampaikan Gus? Gus. Pengadilan untuk segera ditindaklanjuti. Kami juga menyampaikan bahwa dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh Direktorat Reskrimum Polda Nusa Tenggara Barat ini sudah mempedomani keputusan Kapolda yang sudah terbit dengan nomor putusan Kapolda 738 bulan 10 2024 terkait dengan sarana pada disabilitas. Dan kami akhirnya juga berkoordinasi dengan kejaksaan di mana ada beberapa hal yang perlu kami penuhi, ya, termasuk unsur pasal dan pasal yang diterapkan. Jadi dalam hal ini hasil koordinasi seperti yang kami sampaikan bahwa terhadap terduga pelaku itu pasal 6 atau pasal 6 huruf C junto pasal 15 ayat 1 huruf E Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 yang diancam dengan hukuman ancaman penjara 12 tahun penjara dan denda maksimal rupiah. Nah, kami penuhi, alhamdulillah berkat koordinasi dan kerjasama kita dengan kejaksaan dan instansi terkait dalam hal KDD dan tim, kita pada tanggal 7 Januari 2024 menerima surat pemberitahuan dari Kajati Nusa Tenggara Barat bahwa proses penyidikan yang kita lakukan terhadap tersangka Agus itu telah rampung dan telah dinyatakan lengkap. Berdasarkan hasil koordinasi dengan kejaksaan, hari ini tanggal 9 Januari 2024 kita sepakati untuk tersangka Agus kita lakukan penyerahan tersangka dan barang bukti ke kejaksaan. Sebelum kita lakukan penyerahan tersangka dan barang bukti, kami juga tetap memperhatikan hak-haknya korban dan kewajiban kami untuk kita lakukan pemeriksaan terlebih dahulu, apakah pemeriksaan terhadap tersangka, apakah
tersangka dalam keadaan sehat jasmani untuk kita bisa serahkan kepada kejaksaan. Meski telah dilimpahkan ke kejaksaan, tersangka kasus Wayan Agus Suartaba alias Agus Buntung tetap percaya diri tidak bersalah sambil tersenyum gagah. Agus Buntung yang menggunakan baju tahanan warna merah saat pelimpahan tahap 2 pada Kamis 9 Januari 2025 masih yakin bahwa dirinya tidak bersalah dalam kasus ini. Kebenaran pasti akan terungkap, kata Agus Buntung Kamis 9 Januari 2025. Penyidik Polda Nusa Tenggara Barat melimpahkan Agus Buntung ke kejaksaan setelah berkas perkara pelecehan dinyatakan lengkap. Direktur Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda NTB Kombes Pol Syarif Hidayat mengatakan berkas perkara Agus dinyatakan P21 pada 7 Januari 2025. Syarif menjelaskan sebelum tersangka Agus diserahkan ke Kejari Mataram, polisi sudah melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan. Ditreskrim TB telah merampungkan penyidikan kasus kekerasan seksual pria disabilitas IWAS alias Agus Buntung. Polda NTB kemudian melimpahkan tersangka Agus Buntung ke Jaksa Penuntut Umum Kejari Mataram. Penyelidikan ini juga telah dilakukan sesuai dengan prosedur hukum dengan koordinasi penyidik bersama Kota Mataram terkait pemenuhan alat bukti. Kasusnya sudah P21, ucap Ditreskrimum Polda NTB Kombes Pol Syarif Hidayat. Dalam kasus ini, pihak kepolisian telah melakukan pemeriksaan terhadap 14 saksi. 5 diantaranya merupakan ahli. Dalam proses pemeriksaan, Polda NTB juga berkoordinasi dengan KDD terkait penilaian personal tersangka, termasuk juga melibatkan penilaian perilaku oleh tim ahli psikologi. Artinya dalam penyidikan kita perhatikan juga hak korban dan hak dari pelaku, sebutnya. Polda NTB sudah meminta permohonan perlindungan korban ke LPSK terkait kerugian material ataupun imaterial. Dan kita harap permohonan itu segera ditindaklanjuti, LPSK, katanya. Syarif menjelaskan penyelidikan Agus alias IWAS ini telah mempedomani keputusan Polda NTB 738 nomor 10 tahun 2024 sarana prasarana disabilitas yang bersentuhan dengan hukum. Terhadap Agus kita terapkan pasal 6 huruf C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau TPKS dengan ancaman 12 tahun penjara dan denda 600 juta rupiah. Demikian Syarif. Dulu Gus, dikit. Gimana perasaannya nih? Kata-kata hari ini, Bos. Masih menyala kawir? Menyala, Wi. Gus, Menyala, Bos. baik Gus. Tamplek dong. Gus, bagaimana kondisinya Gus? Gus, kata-kata hari ini Gus. Ada yang mau disampaikan Gus? Gus. Pengadilan untuk segera ditindaklanjuti. Kami juga menyampaikan bahwa dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh Direktorat Reskrimum Polda Nusa Tenggara Barat ini sudah mempedomani keputusan Kapolda yang sudah terbit dengan nomor keputusan Kapolda 738 bulan 10 2024 terkait dengan pemenuhan sarana prasarana terhadap disabilitas yang berhadapan dengan hukum. Dan kami akhirnya juga berkoordinasi dengan kejaksaan di mana ada beberapa hal yang perlu kami penuhi, yang termasuk unsur pasal dan pasal yang diterapkan. Jadi dalam hal ini hasil koordinasi seperti yang kami sampaikan bahwa terhadap terduga pelaku itu kita terapkan pasal 6 huruf A dan atau pasal 6 huruf C junto pasal 15 ayat 1 huruf E Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 yang diancam dengan hukuman ancaman penjara 12 tahun penjara dan denda maksimal 600 juta rupiah. Nah, ini yang telah kami penuhi. Alhamdulillah berkat koordinasi dan kerjasama kita dengan kejaksaan dan instansi terkait dalam hal KDD dan tim, kita pada tanggal 7 Januari 2024 menerima
surat pemberitahuan dari Kajati Nusa Tenggara Barat bahwa proses penyidikan yang kita lakukan terhadap tersangka Agus itu telah rampung dan telah dinyatakan lengkap. Berdasarkan hasil koordinasi dengan Kejaksaan, hari ini tanggal 9 Januari 2024 kita sepakati untuk tersangka Agus kita lakukan penyerahan tersangka dan barang bukti ke Kejaksaan. Sebelum kita lakukan penyerahan tersangka dan barang bukti, kami juga tetap memperhatikan hak-haknya korban dan kewajiban kami untuk kita lakukan pemeriksaan terlebih dahulu. Apakah pemeriksaan terhadap tersangka, apakah tersangka dalam keadaan sehat jasmani untuk kita bisa serahkan kepada Kejaksaan. Meski telah dilimpahkan ke Kejaksaan, tersangka kasus Wayan Agus Suartaba alias Agus Buntung tetap percaya diri tidak bersalah sambil tersenyum gagah. Agus Buntung yang menggunakan baju tahanan warna merah saat pelimpahan tahap 2 pada Kamis 9 Januari 2025 masih yakin bahwa dirinya tidak bersalah dalam kasus ini. Kebenaran pasti akan terungkap, kata Agus Buntung Kamis 9 Januari 2025. Penyidik Polda Nusa Tenggara Barat melimpahkan Agus Buntung ke Kejaksaan setelah berkas perkara pelecehan dinyatakan lengkap. Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda NTB Kombes Pol Syarif Hidayat mengatakan berkas perkara Agus dinyatakan P21 pada 7 Januari 2025. Syarif menjelaskan sebelum tersangka Agus diserahkan ke Kejari Mataram, polisi sudah melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan. Ditreskrimum Polda NTB telah merampungkan penyidikan kasus kekerasan seksual pria disabilitas IWAS alias Agus Buntung. Polda NTB kemudian melimpahkan tersangka Agus Buntung ke Jaksa Penuntut Umum Kejari Mataram. Penyelidikan ini juga telah dilakukan sesuai dengan prosedur hukum dengan koordinasi penyidik bersama Kejari Kota Mataram terkait pemenuhan alat bukti. Kasusnya sudah P21, ucap Ditreskrimum Polda NTB Kombes Pol Syarif Hidayat. Dalam kasus ini, pihak kepolisian telah melakukan pemeriksaan terhadap 14 saksi. 5 diantaranya merupakan ahli. Dalam proses pemeriksaan, Polda NTB juga berkoordinasi dengan KDD terkait penilaian personal tersangka, termasuk juga melibatkan penilaian perilaku oleh tim ahli psikologi. Artinya dalam penyidikan kita perhatikan juga hak korban dan hak dari pelaku, sebutnya. Polda NTB sudah meminta permohonan perlindungan korban ke LPSK terkait kerugian material ataupun imaterial. Dan kita harap permohonan itu segera ditindaklanjuti, LPSK, katanya. Syarif menjelaskan penyelidikan Agus alias IWAS ini telah mempedomani keputusan Polda NTB 738 nomor 10 tahun 2024 sarana prasarana disabilitas yang bersentuhan dengan hukum. Terhadap Agus kita terapkan pasal 6 huruf C Undang-Undang nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual atau TPKS dengan ancaman 12 tahun penjara dan denda 600 juta rupiah. Demikian Syarif. Dulu Gus, dikit. Gimana perasaannya nih? Kata-kata hari ini, Bos. Masih menyala kawir? Menyala, Wi. Gus, Menyala, Bos. baik Gus. Tamplek dong. Gus, bagaimana kondisinya Gus? Gus, kata-kata hari ini Gus. Ada yang mau disampaikan, Gus? Sehat, Gus? Pengadilan untuk segera ditindaklanjuti. Kami juga menyampaikan bahwa dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh Direktorat Reskrimum Polda Nusa Tenggara Barat ini sudah mempedomani keputusan Kapolda yang sudah terbit dengan nomor keputusan Kapolda 738 bulan 10 2024 terkait dengan pemenuhan sarana prasarana terhadap disabilitas yang berhadapan dengan hukum. Dan kami akhirnya juga berkoordinasi dengan Kejaksaan di mana ada beberapa hal yang perlu kami penuhi, ya, termasuk unsur pasal dan pasal yang diterapkan. Jadi dalam hal ini hasil koordinasi
seperti yang kami sampaikan bahwa terhadap terduga pelaku itu kita terapkan pasal 6 huruf A dan atau pasal 6 huruf C junto pasal 15 ayat 1 huruf E Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 yang diancam dengan hukuman ancaman penjara 12 tahun penjara dan denda maksimal 600 juta rupiah. Nah, ini yang telah kami penuhi. Alhamdulillah berkat koordinasi dan kerjasama kita dengan kejaksaan dan instansi terkait dalam hal KDD dan tim, kita pada tanggal 7 Januari 2024 menerima surat pemberitahuan dari Kajati Nusa Tenggara Barat bahwa proses penyidikan yang kita lakukan terhadap tersangka Agus itu telah rampung dan telah dinyatakan lengkap. Berdasarkan hasil koordinasi dengan kejaksaan, hari ini tanggal 9 Januari 2024 kita sepakati untuk tersangka Agus kita lakukan penyerahan tersangka dan barang bukti ke kejaksaan. Sebelum kita lakukan penyerahan tersangka dan barang bukti, kami juga tetap memperhatikan hak-haknya korban dan kewajiban kami untuk kita lakukan pemeriksaan terlebih dahulu. Apakah pemeriksaan terhadap tersangka, apakah tersangka dalam keadaan sehat jasmani untuk kita bisa serahkan kepada kejaksaan. Meski telah dilimpahkan ke kejaksaan, tersangka kasus Wayan Agus Suartaba alias Agus Buntung tetap percaya diri tidak bersalah sambil tersenyum gagah. Agus Buntung yang menggunakan baju tahanan warna merah saat pelimpahan tahap 2 pada Kamis 9 Januari 2025 masih yakin bahwa dirinya tidak bersalah dalam kasus ini. Kebenaran pasti akan terungkap, kebenaran pasti akan terungkap, kata Agus Buntung Kamis 9 Januari 2025. Penyidik Polda Nusa Tenggara Barat melimpahkan Agus Buntung ke kejaksaan setelah berkas perkara pelecehan dinyatakan lengkap. Direktur Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda NTB Kombes Pol Syarif Hidayat mengatakan berkas perkara Agus dinyatakan P21 pada 7 Januari 2025. Syarif menjelaskan sebelum tersangka Agus dibawa diserahkan ke Kejari Mataram, polisi sudah melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan. Ditreskrimum Polda NTB telah merampungkan penyidikan kasus kekerasan seksual pria disabilitas IWAS alias Agus Buntung. Polda NTB kemudian melimpahkan tersangka Agus Buntung ke Jaksa Penuntut Umum Kejari Mataram. Penyelidikan ini juga telah dilakukan sesuai dengan prosedur hukum dengan koordinasi penyidik bersama Kejari Kota Mataram terkait pemenuhan alat bukti. Kasusnya sudah P21, ucap Ditreskrimum Polda NTB Kombes Pol Syarif Hidayat. Dalam kasus ini, pihak kepolisian telah melakukan pemeriksaan terhadap 14 saksi. 5 diantaranya merupakan ahli. Dalam proses pemeriksaan, Polda NTB juga berkoordinasi dengan KDD terkait penilaian personal tersangka, termasuk juga melibatkan penilaian perilaku oleh tim ahli psikologi. Artinya dalam penyidikan kita perhatikan juga hak korban dan hak dari pelaku, sebutnya. Polda NTB sudah meminta permohonan perlindungan korban ke LPSK terkait kerugian material ataupun imaterial. Dan kita harap permohonan itu segera ditindaklanjuti, LPSK, katanya. Syarif menjelaskan penyelidikan Agus alias IWAS ini telah mempedomani keputusan Polda NTB 738 nomor 10 tahun 2024 sarana prasarana disabilitas yang bersentuhan dengan hukum. Terhadap Agus kita terapkan pasal 6 huruf C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau TPKS dengan ancaman 12 tahun penjara dan denda 600 juta rupiah. Demikian Syarif. Dulu Gus, dikit. Gimana perasaannya nih? Kata-kata hari ini, Gus. Masih menyala kawir? Menyala, Wi. Gus, Menyala, Gus. baik Gus. Tamplek dong. Gus, bagaimana kondisinya Gus? Gus, kata-kata hari ini Gus. Ada yang mau disampaikan, Gus? Sehat, Gus?
pengadilan untuk segera ditindaklanjuti. Kami juga menyampaikan bahwa dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh Direktorat Reskrimum Polda Nusa Tenggara Barat ini sudah mempedomani keputusan Kapolda yang sudah terbit dengan nomor keputusan Kapolda 738 bulan 10 2024 terkait dengan pemenuhan sarana prasarana terhadap disabilitas yang berhadapan dengan hukum, dan kami akhirnya juga berkoordinasi dengan kejaksaan di mana ada beberapa hal yang perlu kami penuhi, ya, termasuk unsur pasal dan pasal yang diterapkan. Jadi dalam hal ini hasil koordinasi seperti yang kami sampaikan bahwa terhadap terduga pelaku itu kita terapkan pasal 6 huruf A dan atau pasal 6 huruf C junto pasal 15 ayat 1 huruf E Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 yang diancam dengan hukuman ancaman penjara 12 tahun penjara dan denda maksimal 600 juta rupiah. Nah, ini yang telah kami penuhi. Alhamdulillah berkat koordinasi dan kerjasama kita dengan kejaksaan dan instansi terkait dalam hal KDD dan tim, kita pada tanggal 7 Januari 2024 menerima surat pemberitahuan dari Kajati Nusa Tenggara Barat bahwa proses penyidikan yang kita lakukan terhadap tersangka Agus itu telah rampung dan telah dinyatakan lengkap. Berdasarkan hasil koordinasi dengan kejaksaan, hari ini tanggal 9 Januari 2024 kita sepakati untuk tersangka Agus kita lakukan penyerahan tersangka dan barang bukti ke kejaksaan. Sebelum kita lakukan penyerahan tersangka dan barang bukti, kami juga tetap memperhatikan hak-haknya korban dan kewajiban kami untuk kita lakukan pemeriksaan terlebih dahulu. Apakah pemeriksaan terhadap tersangka, apakah tersangka dalam keadaan sehat jasmani untuk kita bisa serahkan kepada kejaksaan. Meski telah dilimpahkan ke kejaksaan, tersangka kasus Wayan Agus Suartaba alias Agus Buntung tetap percaya diri tidak bersalah sambil tersenyum gagah. Agus Buntung yang menggunakan baju tahanan warna merah saat pelimpahan tahap 2 pada Kamis 9 Januari 2025 masih yakin bahwa dirinya tidak bersalah dalam kasus ini. Kebenaran pasti akan terungkap, kata Agus Buntung Kamis 9 Januari 2025. Penyidik Polda Nusa Tenggara Barat melimpahkan Agus Buntung ke kejaksaan setelah berkas perkara pelecehan dinyatakan lengkap. Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda NTB Kombes Pol Syarif Hidayat mengatakan berkas perkara Agus dinyatakan P21 pada 7 Januari 2025. Syarif menjelaskan sebelum tersangka Agus diserahkan ke Kejari Mataram, polisi sudah melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan. Ditreskrimum Polda NTB telah merampungkan penyidikan kasus kekerasan seksual pria disabilitas IWAS alias Agus Buntung. Polda NTB kemudian melimpahkan tersangka Agus Buntung ke Jaksa Penuntut Umum Kejari Mataram. Penyelidikan ini juga telah dilakukan sesuai dengan prosedur hukum dengan koordinasi penyidik bersama Kejari Kota Mataram terkait pemenuhan alat bukti. Kasusnya sudah P21, ucap Ditreskrimum Polda NTB Kombes Pol Syarif Hidayat. Dalam kasus ini, pihak kepolisian telah melakukan pemeriksaan terhadap 14 saksi. 5 diantaranya merupakan ahli. Dalam proses pemeriksaan, Polda NTB juga berkoordinasi dengan KDD terkait penilaian personal tersangka, termasuk juga melibatkan penilaian perilaku oleh tim ahli psikologi. Artinya dalam penyidikan kita perhatikan juga hak korban dan hak dari pelaku, sebutnya. Polda NTB sudah meminta permohonan perlindungan korban ke LPSK terkait kerugian material ataupun imaterial. Dan kita harap permohonan itu segera ditindaklanjuti, LPSK, katanya. Syarif menjelaskan penyelidikan Agus alias IWAS ini telah mempedomani keputusan Polda NTB 738 nomor 10 tahun 2024 sarana prasarana disabilitas yang bersentuhan dengan hukum.
Terhadap Agus kita terapkan pasal 6 huruf C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau TPKS dengan ancaman 12 tahun penjara dan denda 600 juta rupiah. Demikian Syarif. Nya dulu Gus, dikit. Gimana perasaannya nih? Kata-kata hari ini, Gus. Masih menyala kawir? Menyala, Wi. Gus, Menyala, Gus. selesai Gus. Tamplek dong. Gus, bagaimana kondisinya Gus? Gus, kata-kata hari ini Gus. Ada yang mau disampaikan Gus? Sehat Gus? Pengadilan untuk segera ditindaklanjuti. Kami juga menyampaikan bahwa dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh Direktorat Reskrimum Polda Nusa Tenggara Barat ini sudah mempedomani keputusan Kapolda yang sudah terbit dengan nomor keputusan Kapolda 738 bulan 10 2024 terkait dengan pemenuhan sarana prasarana terhadap disabilitas yang berhadapan dengan hukum. Dan kami akhirnya juga berkoordinasi dengan kejaksaan di mana ada beberapa hal yang perlu kami penuhi, ya, termasuk unsur pasal dan pasal yang diterapkan. Jadi dalam hal ini hasil koordinasi seperti yang kami sampaikan bahwa terhadap terduga pelaku itu kita terapkan pasal 6 huruf A dan atau pasal 6 huruf C junto pasal 15 ayat 1 huruf E Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 yang diancam dengan hukuman ancaman penjara 12 tahun penjara dan denda maksimal 600 juta rupiah. Nah, ini yang telah kami penuhi. Alhamdulillah berkat koordinasi dan kerjasama kita dengan kejaksaan dan instansi terkait dalam hal KDD dan tim, kita pada tanggal 7 Januari 2024 menerima surat pemberitahuan dari Kajati Nusa Tenggara Barat bahwa proses penyidikan yang kita lakukan terhadap tersangka Agus itu telah rampung dan telah dinyatakan lengkap. Berdasarkan hasil koordinasi dengan kejaksaan, hari ini tanggal 9 Januari 2024 kita sepakati untuk tersangka Agus kita lakukan penyerahan tersangka dan barang bukti ke kejaksaan. Sebelum kita lakukan penyerahan tersangka dan barang bukti, kami juga tetap memperhatikan hak-haknya korban dan kewajiban kami untuk kita lakukan pemeriksaan terlebih dahulu. Apakah pemeriksaan terhadap tersangka, apakah tersangka dalam keadaan sehat jasmani untuk kita bisa serahkan kepada kejaksaan. Meski telah dilimpahkan ke kejaksaan, tersangka kasus Wayan Agus Suartaba alias Agus Buntung tetap percaya diri tidak bersalah sambil tersenyum gagah. Agus Buntung yang menggunakan baju tahanan warna merah saat pelimpahan tahap 2 pada Kamis 9 Januari 2025 masih yakin bahwa dirinya tidak bersalah dalam kasus ini. Kebenaran pasti akan terungkap, kata Agus Buntung Kamis 9 Januari 2025. Penyidik Polda Nusa Tenggara Barat melimpahkan Agus Buntung ke kejaksaan setelah berkas perkara pelecehan dinyatakan lengkap. Direktur Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda NTB Kombes Pol Syarif Hidayat mengatakan berkas perkara Agus dinyatakan P21 pada 7 Januari 2025. Syarif menjelaskan sebelum tersangka Agus diserahkan ke Kejari Mataram, polisi sudah melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan. Ditreskrimum Polda NTB telah merampungkan penyidikan kasus kekerasan seksual pria disabilitas IWAS alias Agus Buntung. Polda NTB kemudian melimpahkan tersangka Agus Buntung ke Jaksa Penuntut Umum Kejari Mataram. Penyelidikan ini juga telah dilakukan sesuai dengan prosedur hukum dengan koordinasi penyidik bersama Kejari Kota Mataram terkait pemenuhan alat bukti. Kasusnya sudah P21, ucap Ditreskrimum Polda NTB Kombes Pol Syarif Hidayat. Dalam kasus ini, pihak kepolisian telah melakukan pemeriksaan terhadap 14 saksi.
5 diantaranya merupakan ahli. Dalam proses pemeriksaan, Polda NTB juga berkoordinasi dengan KDD terkait penilaian personal tersangka, termasuk juga melibatkan penilaian perilaku oleh tim ahli psikologi. Artinya dalam penyidikan kita perhatikan juga hak korban dan hak dari pelaku, sebutnya. Polda NTB sudah meminta permohonan perlindungan korban ke LPSK terkait kerugian material ataupun imaterial. Dan kita harap permohonan itu segera ditindaklanjuti, LPSK, katanya. Syarif menjelaskan penyelidikan Agus alias IWAS ini telah mempedomani keputusan Polda NTB 738 nomor 10 tahun 2024 sarana prasarana disabilitas yang bersentuhan dengan hukum. Terhadap Agus kita terapkan pasal 6 huruf C Undang-Undang nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual atau TPKS dengan ancaman 12 tahun penjara dan denda 600 juta rupiah. Demikian Syarif. Dulu Gus, dikit. Gimana perasaannya nih? Kata-kata hari ini, Gus. Masih menyala kawir? Menyala, Wi. Gus. Menyala, Gus. Baik, Gus. Tamplek dong. Gus, bagaimana kondisinya, Gus? Gus, kata-kata hari ini Gus. Ada yang mau disampaikan, Gus? Sehat, Gus? Pengadilan untuk segera ditindaklanjuti. Kami juga menyampaikan bahwa dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh Direktorat Reskrimum Polda Nusa Tenggara Barat ini sudah mempedomani keputusan Kapolda yang sudah terbit dengan nomor keputusan Kapolda 738 bulan 10 2024 terkait dengan pemenuhan sarana prasarana terhadap disabilitas yang berhadapan dengan hukum. Dan kami akhirnya juga berkoordinasi dengan kejaksaan di mana ada beberapa hal yang perlu kami penuhi, ya, termasuk unsur pasal dan pasal yang diterapkan. Jadi dalam hal ini hasil koordinasi seperti yang kami sampaikan bahwa terhadap terduga pelaku itu kita terapkan pasal 6 huruf A dan atau pasal 6 huruf C junto pasal 15 ayat 1 huruf E Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 yang diancam dengan hukuman ancaman penjara 12 tahun penjara dan denda maksimal 600 juta rupiah. Nah, ini yang telah kami penuhi. Alhamdulillah berkat koordinasi dan kerjasama kita dengan kejaksaan dan instansi terkait dalam hal KDD dan tim, kita pada tanggal 7 Januari 2024 menerima surat pemberitahuan dari Kajati Nusa Tenggara Barat bahwa proses penyidikan yang kita lakukan terhadap tersangka Agus itu telah rampung dan telah dinyatakan lengkap. Berdasarkan hasil koordinasi dengan kejaksaan, hari ini tanggal 9 Januari 2024 kita sepakati untuk tersangka Agus kita lakukan penyerahan tersangka dan barang bukti ke kejaksaan. Sebelum kita lakukan penyerahan tersangka dan barang bukti, kami juga tetap memperhatikan hak-haknya korban dan kewajiban kami untuk kita lakukan pemeriksaan terlebih dahulu. Apakah pemeriksaan terhadap tersangka, apakah tersangka dalam keadaan sehat jasmani untuk kita bisa serahkan kepada kejaksaan. Meski telah dilimpahkan ke kejaksaan, tersangka kasus Wayan Agus Suartaba alias Agus Buntung tetap percaya diri tidak bersalah sambil tersenyum gagah. Agus Buntung yang menggunakan baju tahanan warna merah saat pelimpahan tahap 2 pada Kamis 9 Januari 2025 masih yakin bahwa dirinya tidak bersalah dalam kasus ini. Kebenaran pasti akan terungkap, kata Agus Buntung Kamis 9 Januari 2025. Penyidik Polda Nusa Tenggara Barat melimpahkan Agus Buntung ke kejaksaan setelah berkas perkara pelecehan dinyatakan lengkap. Direktur Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda NTB Kombes Pol Syarif Hidayat mengatakan berkas perkara Agus dinyatakan P21 pada 7 Januari 2025.
Syarif menjelaskan sebelum tersangka Agus dibawa, diserahkan ke Kejari Mataram, polisi sudah melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan. Ditreskrimum Polda NTB telah merampungkan penyidikan kasus kekerasan seksual pria disabilitas IWAS alias Agus Buntung. Polda NTB kemudian melimpahkan tersangka Agus Buntung ke Jaksa Penuntut Umum Kejari Mataram. Penyelidikan ini juga telah dilakukan sesuai dengan prosedur hukum dengan koordinasi penyidik bersama Kejari Kota Mataram terkait pemenuhan alat bukti. Kasusnya sudah P21, ucap Ditreskrimum Polda NTB Kombes Pol Syarif Hidayat. Dalam kasus ini, pihak kepolisian telah melakukan pemeriksaan terhadap 14 saksi. 5 diantaranya merupakan ahli. Dalam proses pemeriksaan, Polda NTB juga berkoordinasi dengan KDD terkait penilaian personal tersangka, termasuk juga melibatkan penilaian perilaku oleh tim ahli psikologi. Artinya dalam penyidikan kita perhatikan juga hak korban dan hak dari pelaku, sebutnya. Polda NTB sudah meminta permohonan perlindungan korban ke LPSK terkait kerugian material ataupun imaterial. Dan kita harap permohonan itu segera ditindaklanjuti, LPSK, katanya. Syarif menjelaskan penyelidikan Agus alias IWAS ini telah mempedomani keputusan Polda NTB 738 nomor 10 tahun 2024 sarana prasarana disabilitas yang bersentuhan dengan hukum. Terhadap Agus kita terapkan pasal 6 huruf C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau TPKS dengan ancaman 12 tahun penjara dan denda Rp600 juta. Demikian Syarif. Dulu Gus, dikit. Gimana perasaannya nih? Kata-kata hari ini, Gus. Masih menyala kawir? Menyala, Wi. Gus. Menyala, Gus. Baik, Gus. Tamplek dong. Gus, bagaimana kondisinya, Gus? Gus, kata-kata hari ini Gus. Ada yang mau disampaikan, Gus? Kuat, Gus. Pengadilan untuk segera ditindaklanjuti. Kami juga menyampaikan bahwa dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh Direktorat Reskrimum Polda Nusa Tenggara Barat ini sudah mempedomani keputusan Kapolda yang sudah terbit dengan nomor keputusan Kapolda 738 bulan 10 2024 terkait dengan pemenuhan sarana prasarana terhadap disabilitas yang berhadapan dengan hukum. Dan kami akhirnya juga berkoordinasi dengan kejaksaan di mana ada beberapa hal yang perlu kami penuhi, ya, termasuk unsur pasal dan pasal yang diterapkan. Jadi dalam hal ini hasil koordinasi seperti yang kami sampaikan bahwa terhadap terduga pelaku itu kita terapkan pasal 6 huruf A dan atau pasal 6 huruf C junto pasal 15 ayat 1 huruf E Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 yang diancam dengan hukuman ancaman penjara 12 tahun penjara dan denda maksimal Rp600 juta. Nah, ini yang telah kami penuhi. Alhamdulillah berkat koordinasi dan kerjasama kita dengan kejaksaan dan instansi terkait dalam hal KDD dan tim, kita pada tanggal 7 Januari 2024 menerima surat pemberitahuan dari Kajati Nusa Tenggara Barat bahwa proses penyidikan yang kita lakukan terhadap tersangka Agus itu telah rampung dan telah dinyatakan lengkap. Berdasarkan hasil koordinasi dengan kejaksaan, hari ini tanggal 9 Januari 2024 kita sepakati untuk tersangka Agus kita lakukan penyerahan tersangka dan barang bukti ke kejaksaan. Sebelum kita lakukan penyerahan tersangka dan barang bukti, kami juga tetap memperhatikan hak-haknya korban dan kewajiban kami untuk kita lakukan pemeriksaan terlebih dahulu apakah pemeriksaan terhadap tersangka, apakah
tersangka dalam keadaan sehat jasmani untuk kita bisa serahkan kepada kejaksaan. Meski telah dilimpahkan ke kejaksaan, tersangka kasus Wayan Agus Suartaba alias Agus Buntung tetap percaya diri tidak bersalah sambil tersenyum gagah. Agus Buntung yang menggunakan baju tahanan warna merah saat pelimpahan tahap 2 pada Kamis 9 Januari 2025 masih yakin bahwa dirinya tidak bersalah dalam kasus ini. Kebenaran pasti akan terungkap, kata Agus Buntung Kamis 9 Januari 2025. Penyidik Polda Nusa Tenggara Barat melimpahkan Agus Buntung ke kejaksaan setelah berkas perkara pelecehan dinyatakan lengkap. Direktur Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda NTB Kombes Pol Syarif Hidayat mengatakan berkas perkara Agus dinyatakan P21 pada 7 Januari 2025. Syarif menjelaskan sebelum tersangka Agus dibawa diserahkan ke Kejari Mataram, polisi sudah melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan. Ditreskrimum Polda NTB telah merampungkan penyidikan kasus kekerasan seksual pria disabilitas IWAS alias Agus Buntung. Polda NTB kemudian melimpahkan tersangka Agus Buntung ke Jaksa Penuntut Umum Kejari Mataram. Penyelidikan ini juga telah dilakukan sesuai dengan prosedur hukum dengan koordinasi penyidik bersama Kejari Kota Mataram terkait pemenuhan alat bukti. Kasusnya sudah P21, ucap Ditreskrimum Polda NTB Kombes Pol Syarif Hidayat. Dalam kasus ini, pihak kepolisian telah melakukan pemeriksaan terhadap 14 saksi. 5 diantaranya merupakan ahli. Dalam proses pemeriksaan, Polda NTB juga berkoordinasi dengan KDD terkait penilaian personal tersangka, termasuk juga melibatkan penilaian perilaku oleh tim ahli psikologi. Artinya dalam penyidikan kita perhatikan juga hak korban dan hak dari pelaku, sebutnya. Polda NTB sudah meminta permohonan perlindungan korban ke LPSK terkait kerugian material ataupun imaterial. Dan kita harap permohonan itu segera ditindaklanjuti, LPSK, katanya. Syarif menjelaskan penyelidikan Agus alias IWAS ini telah mempedomani keputusan Polda NTB 738 nomor 10 tahun 2024 sarana prasarana disabilitas yang bersentuhan dengan hukum. Terhadap Agus kita terapkan pasal 6 huruf C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau TPKS dengan ancaman 12 tahun penjara dan denda 600 juta rupiah. Demikian Syarif. Dulu Gus, dikit. Gimana perasaannya nih? Kata-kata hari ini, Gus. Masih menyala kawir? Menyala, Wi. Gus, Menyala, Gus. baik Gus. Tamplek dong. Gus, bagaimana kondisinya Gus? Gus, kata-kata hari ini Gus. Ada yang mau disampaikan Gus? Sehat Gus? Pengadilan untuk segera ditindaklanjuti. Kami juga menyampaikan bahwa dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh Direktorat Reskrimum Polda Nusa Tenggara Barat ini sudah mempedomani keputusan Kapolda yang sudah terbit dengan nomor keputusan Kapolda 738 bulan 10 2024 terkait dengan pemenuhan sarana prasarana terhadap disabilitas yang berhadapan dengan hukum. Dan kami akhirnya juga berkoordinasi dengan kejaksaan di mana ada beberapa hal yang perlu kami penuhi, ya, termasuk unsur pasal dan pasal yang diterapkan. Jadi dalam hal ini hasil koordinasi seperti yang kami sampaikan bahwa terhadap terduga pelaku itu kita terapkan pasal 6 huruf A dan atau pasal 6 huruf C junto pasal 15 ayat 1 huruf E Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 yang diancam dengan hukuman ancaman penjara 12 tahun penjara dan denda maksimal 600 juta rupiah. Nah, ini yang telah kami penuhi. Alhamdulillah berkat koordinasi dan kerjasama kita dengan kejaksaan dan instansi terkait dalam hal KDD dan tim, kita pada tanggal 7 Januari 2024 menerima
surat pemberitahuan dari Kajati Nusa Tenggara Barat bahwa proses penyidikan yang kita lakukan terhadap tersangka Agus itu telah rampung dan telah dinyatakan lengkap. Berdasarkan hasil koordinasi dengan Kejaksaan, hari ini tanggal 9 Januari 2024 kita sepakati untuk tersangka Agus kita lakukan penyerahan tersangka dan barang bukti ke Kejaksaan. Sebelum kita lakukan penyerahan tersangka dan barang bukti, kami juga tetap memperhatikan hak-haknya korban dan kewajiban kami untuk kita lakukan pemeriksaan terlebih dahulu. Apakah pemeriksaan terhadap tersangka, apakah tersangka dalam keadaan sehat jasmani untuk kita bisa serahkan kepada Kejaksaan. Meski telah dilimpahkan ke Kejaksaan, tersangka kasus Wayan Agus Suartaba alias Agus Buntung tetap percaya diri tidak bersalah sambil tersenyum gagah. Agus Buntung yang menggunakan baju tahanan warna merah saat pelimpahan tahap 2 pada Kamis 9 Januari 2025 masih yakin bahwa dirinya tidak bersalah dalam kasus ini. Kebenaran pasti akan terungkap, kata Agus Buntung Kamis 9 Januari 2025. Penyidik Polda Nusa Tenggara Barat melimpahkan Agus Buntung ke Kejaksaan setelah berkas perkara pelecehan dinyatakan lengkap. Direktur Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda NTB Kombes Pol Syarif Hidayat mengatakan berkas perkara Agus dinyatakan P21 pada 7 Januari 2025. Syarif menjelaskan sebelum tersangka Agus dibawa diserahkan ke Kejari Mataram, polisi sudah melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan. Ditreskrimum Polda NTB telah merampungkan penyidikan kasus kekerasan seksual pria disabilitas IWAS alias Agus Buntung. Polda NTB kemudian melimpahkan tersangka Agus Buntung ke Jaksa Penuntut Umum Kejari Mataram. Penyelidikan ini juga telah dilakukan sesuai dengan prosedur hukum dengan koordinasi penyidik bersama Kejari Kota Mataram terkait pemenuhan alat bukti. Kasusnya sudah P21, ucap Ditreskrimum Polda NTB Kombes Pol Syarif Hidayat. Dalam kasus ini, pihak kepolisian telah melakukan pemeriksaan terhadap 14 saksi. 5 diantaranya merupakan ahli. Dalam proses pemeriksaan, Polda NTB juga berkoordinasi dengan KDD terkait penilaian personal tersangka, termasuk juga melibatkan penilaian perilaku oleh tim ahli psikologi. Artinya dalam penyidikan kita perhatikan juga hak korban dan hak dari pelaku, sebutnya. Polda NTB sudah meminta permohonan perlindungan korban ke LPSK terkait kerugian material ataupun imaterial. Dan kita harap permohonan itu segera ditindaklanjuti, LPSK, katanya. Syarif menjelaskan penyelidikan Agus alias IWAS ini telah mempedomani keputusan Polda NTB 738 nomor 10 tahun 2024 sarana prasarana disabilitas yang bersentuhan dengan hukum. Terhadap Agus kita terapkan pasal 6 huruf C Undang-Undang nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual atau TPKS dengan ancaman 12 tahun penjara dan denda 600 juta rupiah. Demikian Syarif. Dulu Gus, dikit. Gimana perasaannya nih? Kata-kata hari ini, Bos. Masih menyala kawir? Menyala, Wi. Gus, Menyala, Bos. saya Gus. Tamplek dong. Gus, bagaimana kondisinya Gus? Gus, kata-kata hari ini Gus. Ada yang mau disampaikan Gus? Sehat Gus? Pengadilan untuk segera ditindaklanjuti. Kami juga menyampaikan bahwa dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh Direktorat Reskrimum Polda Nusa Tenggara Barat ini sudah mempedomani keputusan Kapolda yang sudah terbit dengan nomor keputusan Kapolda 738 bulan 10 2024 terkait dengan pemenuhan sarana prasarana terhadap disabilitas yang berhadapan dengan hukum. Dan kami akhirnya juga berkoordinasi dengan Kejaksaan di mana ada beberapa hal yang perlu kami penuhi, yang termasuk unsur pasal dan pasal yang diterapkan. Jadi dalam hal ini hasil koordinasi
seperti yang kami sampaikan bahwa terhadap terduga pelaku itu kita terapkan pasal 6 huruf A dan atau pasal 6 huruf C junto pasal 15 ayat 1 huruf E Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 yang diancam dengan hukuman ancaman penjara 12 tahun penjara dan denda maksimal 600 juta rupiah. Nah, ini yang telah kami penuhi. Alhamdulillah berkat koordinasi dan kerjasama kita dengan kejaksaan dan instansi terkait dalam hal KDD dan tim, kita pada tanggal 7 Januari 2024 menerima surat pemberitahuan dari Kajati Nusa Tenggara Barat bahwa proses penyidikan yang kita lakukan terhadap tersangka Agus itu telah rampung dan telah dinyatakan lengkap. Berdasarkan hasil koordinasi dengan kejaksaan, hari ini tanggal 9 Januari 2024 kita sepakati untuk tersangka Agus kita lakukan penyerahan tersangka dan barang bukti ke kejaksaan. Sebelum kita lakukan penyerahan tersangka dan barang bukti, kami juga tetap memperhatikan hak-haknya korban dan kewajiban kami untuk kita lakukan pemeriksaan terlebih dahulu. Apakah pemeriksaan terhadap tersangka, apakah tersangka dalam keadaan sehat jasmani untuk kita bisa serahkan kepada kejaksaan. Meski telah dilimpahkan ke kejaksaan, tersangka kasus Wayan Agus Suartaba alias Agus Buntung tetap percaya diri tidak bersalah sambil tersenyum gagah. Agus Buntung yang menggunakan baju tahanan warna merah saat pelimpahan tahap 2 pada Kamis 9 Januari 2025 masih yakin bahwa dirinya tidak bersalah dalam kasus ini. Kebenaran pasti akan terungkap, kata Agus Buntung Kamis 9 Januari 2025. Penyidik Polda Nusa Tenggara Barat melimpahkan Agus Buntung ke kejaksaan setelah berkas perkara pelecehan dinyatakan lengkap. Direktur Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda NTB Kombes Pol Syarif Hidayat mengatakan berkas perkara Agus dinyatakan P21 pada 7 Januari 2025. Syarif menjelaskan sebelum tersangka Agus diserahkan ke Kejari Mataram, polisi sudah melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan. Ditreskrimum Polda NTB telah merampungkan penyidikan kasus kekerasan seksual pria disabilitas IWAS alias Agus Buntung. Polda NTB kemudian melimpahkan tersangka Agus Buntung ke Jaksa Penuntut Umum Kejari Mataram. Penyelidikan ini juga telah dilakukan sesuai dengan prosedur hukum dengan koordinasi penyidik bersama Kejari Kota Mataram terkait pemenuhan alat bukti. Kasusnya sudah P21, ucap Ditreskrimum Polda NTB Kombes Pol Syarif Hidayat. Dalam kasus ini, pihak kepolisian telah melakukan pemeriksaan terhadap 14 saksi. 5 diantaranya merupakan ahli. Dalam proses pemeriksaan, Polda NTB juga berkoordinasi dengan KDD terkait penilaian personal tersangka, termasuk juga melibatkan penilaian perilaku oleh tim ahli psikologi. Artinya dalam penyidikan kita perhatikan juga hak korban dan hak dari pelaku, sebutnya. Polda NTB sudah meminta permohonan perlindungan korban ke LPSK terkait kerugian material ataupun imaterial. Dan kita harap permohonan itu segera ditindaklanjuti, LPSK, katanya. Syarif menjelaskan penyelidikan Agus alias IWAS ini telah mempedomani keputusan Polda NTB 738 nomor 10 tahun 2024 sarana prasarana disabilitas yang bersentuhan dengan hukum. Terhadap Agus kita terapkan pasal 6 huruf C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau TPKS dengan ancaman 12 tahun penjara dan denda 600 juta rupiah. Demikian Syarif. Dulu Gus, dikit. Gimana perasaannya nih? Kata-kata hari ini, Bos. Masih menyala kawir? Menyala, Wi. Menyala, Bos. Baik, Gus. Tamplek dong. Gus, bagaimana kondisinya, Gus? Gus, kata-kata hari ini Gus. Ada yang mau disampaikan, Gus? Sehat, Gus?
pengadilan untuk segera ditindaklanjuti. Kami juga menyampaikan bahwa dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh Direktorat Reskrimkum Polda Nusa Tenggara Barat ini sudah mempedomani keputusan Kapolda yang sudah terbit dengan nomor keputusan Kapolda 738 bulan 10 2024 terkait dengan pemenuhan sarana prasarana terhadap disabilitas yang berhadapan dengan hukum, dan kami akhirnya juga berkoordinasi dengan kejaksaan di mana ada beberapa hal yang perlu kami penuhi, ya, termasuk unsur pasal dan pasal yang diterapkan. Jadi dalam hal ini hasil koordinasi seperti yang kami sampaikan bahwa terhadap terduga pelaku itu kita terapkan pasal 6 huruf A dan atau pasal 6 huruf C junto pasal 15 ayat 1 huruf E Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 yang diancam dengan hukuman ancaman penjara 12 tahun penjara dan denda maksimal 600 juta rupiah. Nah, ini yang telah kami penuhi. Alhamdulillah berkat koordinasi dan kerjasama kita dengan kejaksaan dan instansi terkait dalam hal KDD dan tim, kita pada tanggal 7 Januari 2024 menerima surat pemberitahuan dari Kajati Nusa Tenggara Barat bahwa proses penyidikan yang kita lakukan terhadap tersangka Agus itu telah rampung dan telah dinyatakan lengkap. Berdasarkan hasil koordinasi dengan kejaksaan, hari ini tanggal 9 Januari 2024 kita sepakati untuk tersangka Agus kita lakukan penyerahan tersangka dan barang bukti ke kejaksaan. Sebelum kita lakukan penyerahan tersangka dan barang bukti, kami juga tetap memperhatikan hak-haknya korban dan kewajiban kami untuk kita lakukan pemeriksaan terlebih dahulu. Apakah pemeriksaan terhadap tersangka, apakah tersangka dalam keadaan sehat jasmani untuk kita bisa serahkan kepada kejaksaan. Meski telah dilimpahkan ke kejaksaan, tersangka kasus Wayan Agus Suartaba alias Agus Buntung tetap percaya diri tidak bersalah sambil tersenyum gagah. Agus Buntung yang menggunakan baju tahanan warna merah saat pelimpahan tahap 2 pada Kamis 9 Januari 2025 masih yakin bahwa dirinya tidak bersalah dalam kasus ini. Kebenaran pasti akan terungkap, kata Agus Buntung Kamis 9 Januari 2025. Penyidik Polda Nusa Tenggara Barat melimpahkan Agus Buntung ke kejaksaan setelah berkas perkara pelecehan dinyatakan lengkap. Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda NTB Kombes Pol Syarif Hidayat mengatakan berkas perkara Agus dinyatakan P21 pada 7 Januari 2025. Syarif menjelaskan sebelum tersangka Agus diserahkan ke Kejari Mataram, polisi sudah melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan. Ditreskrimum Polda NTB telah merampungkan penyidikan kasus kekerasan seksual pria disabilitas IWAS alias Agus Buntung. Polda NTB kemudian melimpahkan tersangka Agus Buntung ke Jaksa Penuntut Umum Kejari Mataram. Penyelidikan ini juga telah dilakukan sesuai dengan prosedur hukum dengan koordinasi penyidik bersama Kejari Kota Mataram terkait pemenuhan alat bukti. Kasusnya sudah P21, ucap Ditreskrimum Polda NTB Kombes Pol Syarif Hidayat. Dalam kasus ini, pihak kepolisian telah melakukan pemeriksaan terhadap 14 saksi. 5 diantaranya merupakan ahli. Dalam proses pemeriksaan, Polda NTB juga berkoordinasi dengan KDD terkait penilaian personal tersangka, termasuk juga melibatkan penilaian perilaku oleh tim ahli psikologi. Artinya dalam penyidikan kita perhatikan juga hak korban dan hak dari pelaku, sebutnya. Polda NTB sudah meminta permohonan perlindungan korban ke LPSK terkait kerugian material ataupun imaterial. Dan kita harap permohonan itu segera ditindaklanjuti, LPSK, katanya. Syarif menjelaskan penyelidikan Agus alias IWAS ini telah mempedomani keputusan Polda NTB 738 nomor 10 tahun 2024 sarana prasarana disabilitas yang bersentuhan dengan hukum.
Terhadap Agus kita terapkan pasal 6 huruf C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau TPKS dengan ancaman 12 tahun penjara dan denda 600 juta rupiah. Demikian Syarif. Dulu Gus, dikit. Gimana perasaannya nih? Kata-kata hari ini, Gus. Masih menyala kawir? Menyala, Wi. Menyala, Gus. Baik Gus. Tamplek dong. Gus, bagaimana kondisinya Gus? Gus, kata-kata hari ini Gus. Ada yang mau disampaikan, Gus? Sehat, Gus? Pengadilan untuk segera ditindaklanjuti. Kami juga menyampaikan bahwa dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh Direktorat Reskrimum Polda Nusa Tenggara Barat ini sudah mempedomani keputusan Kapolda yang sudah terbit dengan nomor keputusan Kapolda 738 bulan 10 2024 terkait dengan pemenuhan sarana prasarana terhadap disabilitas yang berhadapan dengan hukum. Dan kami akhirnya juga berkoordinasi dengan kejaksaan di mana ada beberapa hal yang perlu kami penuhi, ya, termasuk unsur pasal dan pasal yang diterapkan. Jadi dalam hal ini hasil koordinasi seperti yang kami sampaikan bahwa terhadap terduga pelaku itu kita terapkan pasal 6 huruf A dan atau pasal 6 huruf C junto pasal 15 ayat 1 huruf E Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 yang diancam dengan hukuman ancaman penjara 12 tahun penjara dan denda maksimal 600 juta rupiah. Nah, ini yang telah kami penuhi. Alhamdulillah berkat koordinasi dan kerjasama kita dengan kejaksaan dan instansi terkait dalam hal KDD dan tim, kita pada tanggal 7 Januari 2024 menerima surat pemberitahuan dari Kajati Nusa Tenggara Barat bahwa proses penyidikan yang kita lakukan terhadap tersangka Agus itu telah rampung dan telah dinyatakan lengkap. Berdasarkan hasil koordinasi dengan kejaksaan, hari ini tanggal 9 Januari 2024 kita sepakati untuk tersangka Agus kita lakukan penyerahan tersangka dan barang bukti ke kejaksaan. Sebelum kita lakukan penyerahan tersangka dan barang bukti, kami juga tetap memperhatikan hak-haknya korban dan kewajiban kami untuk kita lakukan pemeriksaan terlebih dahulu. Apakah pemeriksaan terhadap tersangka, apakah tersangka dalam keadaan sehat jasmani untuk kita bisa serahkan kepada kejaksaan. Meski telah dilimpahkan ke kejaksaan, tersangka kasus Wayan Agus Suartaba alias Agus Buntung tetap percaya diri tidak bersalah sambil tersenyum gagah. Agus Buntung yang menggunakan baju tahanan warna merah saat pelimpahan tahap 2 pada Kamis 9 Januari 2025 masih yakin bahwa dirinya tidak bersalah dalam kasus ini. Kebenaran pasti akan terungkap, kata Agus Buntung Kamis 9 Januari 2025. Penyidik Polda Nusa Tenggara Barat melimpahkan Agus Buntung ke kejaksaan setelah berkas perkara pelecehan dinyatakan lengkap. Direktur Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda NTB Kombes Pol Syarif Hidayat mengatakan berkas perkara Agus dinyatakan P21 pada 7 Januari 2025. Syarif menjelaskan sebelum tersangka Agus dibawa diserahkan ke Kejari Mataram, polisi sudah melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan. Ditreskrimum Polda NTB telah merampungkan penyidikan kasus kekerasan seksual pria disabilitas IWAS alias Agus Buntung. Polda NTB kemudian melimpahkan tersangka Agus Buntung ke Jaksa Penuntut Umum Kejari Mataram. Penyelidikan ini juga telah dilakukan sesuai dengan prosedur hukum dengan koordinasi penyidik bersama Kejari Kota Mataram terkait pemenuhan alat bukti. Kasusnya sudah P21, ucap Ditreskrimum Polda NTB Kombes Pol Syarif Hidayat. Dalam kasus ini, pihak kepolisian telah melakukan pemeriksaan terhadap 14 saksi.
5 diantaranya merupakan ahli. Dalam proses pemeriksaan, Polda NTB juga berkoordinasi dengan KDD terkait penilaian personal tersangka, termasuk juga melibatkan penilaian perilaku oleh tim ahli psikologi. Artinya dalam penyidikan kita perhatikan juga hak korban dan hak dari pelaku, sebutnya. Polda NTB sudah meminta permohonan perlindungan korban ke LPSK terkait kerugian material ataupun imaterial. Dan kita harap permohonan itu segera ditindaklanjuti, LPSK, katanya. Syarif menjelaskan penyelidikan Agus alias IWAS ini telah mempedomani keputusan Polda NTB 738 nomor 10 tahun 2024 sarana prasarana disabilitas yang bersentuhan dengan hukum. Terhadap Agus kita terapkan pasal 6 huruf C Undang-Undang nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual atau TPKS dengan ancaman 12 tahun penjara dan denda 600 juta rupiah. Demikian Syarif. Dulu Gus, dikit. Gimana perasaannya nih? Kata-kata hari ini, Bos. Masih menyala kawir? Menyala, Wi. Gus. Menyala, Bos. Baik, Gus. Tamplek dong. Gus, bagaimana kondisinya, Gus? Gus, kata-kata hari ini Gus. Ada yang mau disampaikan Gus? Siap Gus. Pengadilan untuk segera ditindaklanjuti. Kami juga menyampaikan bahwa dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh Direktorat Reskrimum Polda Nusa Tenggara Barat ini sudah mempedomani keputusan Kapolda yang sudah terbit dengan nomor keputusan Kapolda 738 bulan 10 2024 terkait dengan pemenuhan sarana prasarana terhadap disabilitas yang berhadapan dengan hukum. Dan kami akhirnya juga berkoordinasi dengan kejaksaan di mana ada beberapa hal yang perlu kami penuhi, ya, termasuk unsur pasal dan pasal yang diterapkan. Jadi dalam hal ini hasil koordinasi seperti yang kami sampaikan bahwa terhadap terduga pelaku itu kita terapkan pasal 6 huruf A dan atau pasal 6 huruf C junto pasal 15 ayat 1 huruf E Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 yang diancam dengan hukuman ancaman penjara 12 tahun penjara dan denda maksimal 600 juta rupiah. Nah, ini yang telah kami penuhi. Alhamdulillah berkat koordinasi dan kerjasama kita dengan kejaksaan dan instansi terkait dalam hal KDD dan tim, kita pada tanggal 7 Januari 2024 menerima surat pemberitahuan dari Kajati Nusa Tenggara Barat bahwa proses penyidikan yang kita lakukan terhadap tersangka Agus itu telah rampung dan telah dinyatakan lengkap. Berdasarkan hasil koordinasi dengan kejaksaan, hari ini tanggal 9 Januari 2024 kita sepakati untuk tersangka Agus kita lakukan penyerahan tersangka dan barang bukti ke kejaksaan. Sebelum kita lakukan penyerahan tersangka dan barang bukti, kami juga tetap memperhatikan hak-haknya korban dan kewajiban kami untuk kita lakukan pemeriksaan terlebih dahulu. Apakah pemeriksaan terhadap tersangka, apakah tersangka dalam keadaan sehat jasmani untuk kita bisa serahkan kepada kejaksaan. Meski telah dilimpahkan ke kejaksaan, tersangka kasus Wayan Agus Suartaba alias Agus Buntung tetap percaya diri tidak bersalah sambil tersenyum gagah. Agus Buntung yang menggunakan baju tahanan warna merah saat pelimpahan tahap 2 pada Kamis 9 Januari 2025 masih yakin bahwa dirinya tidak bersalah dalam kasus ini. Kebenaran pasti akan terungkap, kata Agus Buntung Kamis 9 Januari 2025. Penyidik Polda Nusa Tenggara Barat melimpahkan Agus Buntung ke kejaksaan setelah berkas perkara pelecehan dinyatakan lengkap. Direktur Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda NTB Kombes Pol Syarif Hidayat mengatakan berkas perkara Agus dinyatakan P21 pada 7 Januari 2025.
Syarif menjelaskan sebelum tersangka Agus dibawa diserahkan ke Kejari Mataram, polisi sudah melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan. Ditreskrimum Polda NTB telah merampungkan penyidikan kasus kekerasan seksual pria disabilitas IWAS alias Agus Buntung. Polda NTB kemudian melimpahkan tersangka Agus Buntung ke Jaksa Penuntut Umum Kejari Mataram. Penyelidikan ini juga telah dilakukan sesuai dengan prosedur hukum dengan koordinasi penyidik bersama Kejari Kota Mataram terkait pemenuhan alat bukti. Kasusnya sudah P21, ucap Ditreskrimum Polda NTB Kombes Pol Syarif Hidayat. Dalam kasus ini, pihak kepolisian telah melakukan pemeriksaan terhadap 14 saksi. 5 diantaranya merupakan ahli. Dalam proses pemeriksaan, Polda NTB juga berkoordinasi dengan KDD terkait penilaian personal tersangka, termasuk juga melibatkan penilaian perilaku oleh tim ahli psikologi. Artinya dalam penyidikan kita perhatikan juga hak korban dan hak dari pelaku, sebutnya. Polda NTB sudah meminta permohonan perlindungan korban ke LPSK terkait kerugian material ataupun imaterial. Dan kita harap permohonan itu segera ditindaklanjuti, LPSK, katanya. Syarif menjelaskan penyelidikan Agus alias IWAS ini telah mempedomani keputusan Polda NTB 738 nomor 10 tahun 2024 sarana prasarana disabilitas yang bersentuhan dengan hukum. Terhadap Agus kita terapkan pasal 6 huruf C Undang-Undang nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual atau TPKS dengan ancaman 12 tahun penjara dan denda 600 juta rupiah. Demikian Syarif. Dulu Gus, dikit. Gimana perasaannya nih? Kata-kata hari ini, Gus. Masih menyala kawir? Menyala, Wi. Gus, Menyala, Gus. baik Gus. Tamplek dong. Gus, bagaimana kondisinya Gus? Gus, kata-kata hari ini Gus. Ada yang mau disampaikan Gus? Sehat Gus? Pengadilan untuk segera ditindaklanjuti. Kami juga menyampaikan bahwa dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh Direktorat Reskrimkum Polda Nusa Tenggara Barat ini sudah mempedomani keputusan Kapolda yang sudah terbit dengan nomor keputusan Kapolda 738 bulan 10 2024 terkait dengan pemenuhan sarana prasarana terhadap disabilitas yang berhadapan dengan hukum. Dan kami akhirnya juga berkoordinasi dengan kejaksaan di mana ada beberapa hal yang perlu kami penuhi, ya, termasuk unsur pasal dan pasal yang diterapkan. Jadi dalam hal ini hasil koordinasi seperti yang kami sampaikan bahwa terhadap terduga pelaku itu kita terapkan pasal 6 huruf A dan atau pasal 6 huruf C junto pasal 15 ayat 1 huruf E Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 yang diancam dengan hukuman ancaman penjara 12 tahun penjara dan denda maksimal 600 juta rupiah. Nah, ini yang telah kami penuhi. Alhamdulillah berkat koordinasi dan kerjasama kita dengan kejaksaan dan instansi terkait dalam hal KDD dan tim, kita pada tanggal 7 Januari 2024 menerima surat pemberitahuan dari Kajati Nusa Tenggara Barat bahwa proses penyidikan yang kita lakukan terhadap tersangka Agus itu telah rampung dan telah dinyatakan lengkap. Berdasarkan hasil koordinasi dengan kejaksaan, hari ini tanggal 9 Januari 2024 kita sepakati untuk tersangka Agus kita lakukan penyerahan tersangka dan barang bukti ke kejaksaan. Sebelum kita lakukan penyerahan tersangka dan barang bukti, kami juga tetap memperhatikan hak-haknya korban dan kewajiban kami untuk kita lakukan pemeriksaan terlebih dahulu apakah pemeriksaan terhadap tersangka, apakah
tersangka dalam keadaan sehat jasmani untuk kita bisa serahkan kepada kejaksaan. Meski telah dilimpahkan ke kejaksaan, tersangka kasus Wayan Agus Suartaba alias Agus Buntung tetap percaya diri tidak bersalah sambil tersenyum gagah. Agus Buntung yang menggunakan baju tahanan warna merah saat pelimpahan tahap 2 pada Kamis 9 Januari 2025 masih yakin bahwa dirinya tidak bersalah dalam kasus ini. Kebenaran pasti akan terungkap, kata Agus Buntung Kamis 9 Januari 2025. Penyidik Polda Nusa Tenggara Barat melimpahkan Agus Buntung ke kejaksaan setelah berkas perkara pelecehan dinyatakan lengkap. Direktur Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda NTB Kombes Pol Syarif Hidayat mengatakan berkas perkara Agus dinyatakan P21 pada 7 Januari 2025. Syarif menjelaskan sebelum tersangka Agus diserahkan ke Kejari Mataram, polisi sudah melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan. Ditreskrimum Polda NTB telah merampungkan penyidikan kasus kekerasan seksual pria disabilitas IWAS alias Agus Buntung. Polda NTB kemudian melimpahkan tersangka Agus Buntung ke Jaksa Penuntut Umum Kejari Mataram. Penyelidikan ini juga telah dilakukan sesuai dengan prosedur hukum dengan koordinasi penyidik bersama Kejari Kota Mataram terkait pemenuhan alat bukti. Kasusnya sudah P21, ucap Ditreskrimum Polda NTB Kombes Pol Syarif Hidayat. Dalam kasus ini, pihak kepolisian telah melakukan pemeriksaan terhadap 14 saksi. 5 diantaranya merupakan ahli. Dalam proses pemeriksaan, Polda NTB juga berkoordinasi dengan KDD terkait penilaian personal tersangka, termasuk juga melibatkan penilaian perilaku oleh tim ahli psikologi. Artinya dalam penyidikan kita perhatikan juga hak korban dan hak dari pelaku, sebutnya. Polda NTB sudah meminta permohonan perlindungan korban ke LPSK terkait kerugian material ataupun imaterial. Dan kita harap permohonan itu segera ditindaklanjuti, LPSK, katanya. Syarif menjelaskan penyelidikan Agus alias IWAS ini telah mempedomani keputusan Polda NTB 738 nomor 10 tahun 2024 sarana prasarana disabilitas yang bersentuhan dengan hukum. Terhadap Agus kita terapkan pasal 6 huruf C Undang-Undang nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual atau TPKS dengan ancaman 12 tahun penjara dan denda 600 juta rupiah. Demikian Syarif. Dulu Gus, dikit. Gimana perasaannya nih? Kata-kata hari ini, Gus. Masih menyala kawir? Menyala, Wi. Gus. Menyala, Gus. Baik, Gus. Tamplek dong. Gus, bagaimana kondisinya, Gus? Gus, kata-kata hari ini Gus. Ada yang mau disampaikan, Gus? Sehat, Gus? Pengadilan untuk segera ditindaklanjuti. Kami juga menyampaikan bahwa dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh Direktorat Reskrimum Polda Nusa Tenggara Barat ini sudah mempedomani keputusan Kapolda yang sudah terbit dengan nomor keputusan Kapolda 738 bulan 10 2024 terkait dengan pemenuhan sarana prasarana terhadap disabilitas yang berhadapan dengan hukum. Dan kami akhirnya juga berkoordinasi dengan kejaksaan di mana ada beberapa hal yang perlu kami penuhi, ya, termasuk unsur pasal dan pasal yang diterapkan. Jadi dalam hal ini hasil koordinasi seperti yang kami sampaikan bahwa terhadap terduga pelaku itu kita terapkan pasal 6 huruf A dan atau pasal 6 huruf C junto pasal 15 ayat 1 huruf E Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 yang diancam dengan hukuman ancaman penjara 12 tahun penjara dan denda maksimal 600 juta rupiah. Nah, ini yang telah kami penuhi. Alhamdulillah berkat koordinasi dan kerjasama kita dengan kejaksaan dan instansi terkait dalam hal KDD dan tim, kita pada tanggal 7 Januari 2024 menerima
surat pemberitahuan dari Kajati Nusa Tenggara Barat bahwa proses penyidikan yang kita lakukan terhadap tersangka Agus itu telah rampung dan telah dinyatakan lengkap. Berdasarkan hasil koordinasi dengan Kejaksaan, hari ini tanggal 9 Januari 2024 kita sepakati untuk tersangka Agus kita lakukan penyerahan tersangka dan barang bukti ke Kejaksaan. Sebelum kita lakukan penyerahan tersangka dan barang bukti, kami juga tetap memperhatikan hak-haknya korban dan kewajiban kami untuk kita lakukan pemeriksaan terlebih dahulu. Apakah pemeriksaan terhadap tersangka, apakah tersangka dalam keadaan sehat jasmani untuk kita bisa serahkan kepada Kejaksaan. Meski telah dilimpahkan ke Kejaksaan, tersangka kasus Wayan Agus Suartaba alias Agus Buntung tetap percaya diri tidak bersalah sambil tersenyum gagah. Agus Buntung yang menggunakan baju tahanan warna merah saat pelimpahan tahap 2 pada Kamis 9 Januari 2025 masih yakin bahwa dirinya tidak bersalah dalam kasus ini. Kebenaran pasti akan terungkap, kata Agus Buntung Kamis 9 Januari 2025. Penyidik Polda Nusa Tenggara Barat melimpahkan Agus Buntung ke Kejaksaan setelah berkas perkara pelecehan dinyatakan lengkap. Direktur Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda NTB Kombes Pol Syarif Hidayat mengatakan berkas perkara Agus dinyatakan P21 pada 7 Januari 2025. Syarif menjelaskan sebelum tersangka Agus diserahkan ke Kejari Mataram, polisi sudah melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan. Ditreskrimum Polda NTB telah merampungkan penyidikan kasus kekerasan seksual pria disabilitas IWAS alias Agus Buntung. Polda NTB kemudian melimpahkan tersangka Agus Buntung ke Jaksa Penuntut Umum Kejari Mataram. Penyelidikan ini juga telah dilakukan sesuai dengan prosedur hukum dengan koordinasi penyidik bersama Kejari Kota Mataram terkait pemenuhan alat bukti. Kasusnya sudah P21, ucap Ditreskrimum Polda NTB Kombes Pol Syarif Hidayat. Dalam kasus ini, pihak kepolisian telah melakukan pemeriksaan terhadap 14 saksi. 5 diantaranya merupakan ahli. Dalam proses pemeriksaan, Polda NTB juga berkoordinasi dengan KDD terkait penilaian personal tersangka, termasuk juga melibatkan penilaian perilaku oleh tim ahli psikologi. Artinya dalam penyidikan kita perhatikan juga hak korban dan hak dari pelaku, sebutnya. Polda NTB sudah meminta permohonan perlindungan korban ke LPSK terkait kerugian material ataupun imaterial. Dan kita harap permohonan itu segera ditindaklanjuti, LPSK, katanya. Syarif menjelaskan penyelidikan Agus alias IWAS ini telah mempedomani keputusan Polda NTB 738 nomor 10 tahun 2024 sarana prasarana disabilitas yang bersentuhan dengan hukum. Terhadap Agus kita terapkan pasal 6 huruf C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau TPKS dengan ancaman 12 tahun penjara dan denda Rp600 juta. Demikian Syarif. Dulu Gus, dikit. Gimana perasaannya nih? Kata-kata hari ini, Bos. Masih menyala kawir? Menyala, Wi. Menyala, Bos. Baik, Gus. Tamplek dong. Gus, bagaimana kondisinya, Gus? Gus, kata-kata hari ini Gus. Ada yang mau disampaikan, Gus? Kuat Gus. Pengadilan untuk segera ditindaklanjuti. Kami juga menyampaikan bahwa dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh Direktorat Reskrimum Polda Nusa Tenggara Barat ini sudah mempedomani keputusan Kapolda yang sudah terbit dengan nomor keputusan Kapolda 738 bulan 10 2024 terkait dengan pemenuhan sarana prasarana terhadap disabilitas yang berhadapan dengan hukum. Dan kami akhirnya juga berkoordinasi dengan Kejaksaan di mana ada beberapa hal yang perlu kami penuhi, ya, termasuk unsur pasal dan pasal yang diterapkan. Jadi dalam hal ini hasil koordinasi
seperti yang kami sampaikan bahwa terhadap terduga pelaku itu kita terapkan pasal 6 huruf A dan atau pasal 6 huruf C junto pasal 15 ayat 1 huruf E Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 yang diancam dengan hukuman ancaman penjara 12 tahun penjara dan denda maksimal 600 juta rupiah. Nah, ini yang telah kami penuhi. Alhamdulillah berkat koordinasi dan kerjasama kita dengan kejaksaan dan instansi terkait dalam hal KDD dan tim, kita pada tanggal 7 Januari 2024 menerima surat pemberitahuan dari Kajati Nusa Tenggara Barat bahwa proses penyidikan yang kita lakukan terhadap tersangka Agus itu telah rampung dan telah dinyatakan lengkap. Berdasarkan hasil koordinasi dengan kejaksaan, hari ini tanggal 9 Januari 2024 kita sepakati untuk tersangka Agus kita lakukan penyerahan tersangka dan barang bukti ke kejaksaan. Sebelum kita lakukan penyerahan tersangka dan barang bukti, kami juga tetap memperhatikan hak-haknya korban dan kewajiban kami untuk kita lakukan pemeriksaan terlebih dahulu. Apakah pemeriksaan terhadap tersangka, apakah tersangka dalam keadaan sehat jasmani untuk kita bisa serahkan kepada kejaksaan. Meski telah dilimpahkan ke kejaksaan, tersangka kasus Wayan Agus Suartaba alias Agus Buntung tetap percaya diri tidak bersalah sambil tersenyum gagah. Agus Buntung yang menggunakan baju tahanan warna merah saat pelimpahan tahap 2 pada Kamis 9 Januari 2025 masih yakin bahwa dirinya tidak bersalah dalam kasus ini. Kebenaran pasti akan terungkap, kata Agus Buntung Kamis 9 Januari 2025. Penyidik Polda Nusa Tenggara Barat melimpahkan Agus Buntung kejaksaan setelah berkas perkara pelecehan dinyatakan lengkap. Direktur Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda NTB Kombes Pol Syarif Hidayat mengatakan berkas perkara Agus dinyatakan P21 pada 7 Januari 2025. Syarif menjelaskan sebelum tersangka Agus dibawa diserahkan ke Kejari Mataram, polisi sudah melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan. Ditreskrimum Polda NTB telah merampungkan penyidikan kasus kekerasan seksual pria disabilitas IWAS alias Agus Buntung. Polda NTB kemudian melimpahkan tersangka Agus Buntung ke Jaksa Penuntut Umum Kejari Mataram. Penyelidikan ini juga telah dilakukan sesuai dengan prosedur hukum dengan koordinasi penyidik bersama Kejari Kota Mataram terkait pemenuhan alat bukti. Kasusnya sudah P21, ucap Ditreskrimum Polda NTB Kombes Pol Syarif Hidayat. Dalam kasus ini, pihak kepolisian telah melakukan pemeriksaan terhadap 14 saksi. 5 diantaranya merupakan ahli. Dalam proses pemeriksaan, Polda NTB juga berkoordinasi dengan KDD terkait penilaian personal tersangka, termasuk juga melibatkan penilaian perilaku oleh tim ahli psikologi. Artinya dalam penyidikan kita perhatikan juga hak korban dan hak dari pelaku, sebutnya. Polda NTB sudah meminta permohonan perlindungan korban ke LPSK terkait kerugian material ataupun imaterial. Dan kita harap permohonan itu segera ditindaklanjuti, LPSK, katanya. Syarif menjelaskan penyelidikan Agus alias IWAS ini telah mempedomani keputusan Polda NTB 738 nomor 10 tahun 2024 sarana prasarana disabilitas yang bersentuhan dengan hukum. Terhadap Agus kita terapkan pasal 6 huruf C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau TPKS dengan ancaman 12 tahun penjara dan denda 600 juta rupiah. Demikian Syarif. Dulu Gus, dikit. Gimana perasaannya nih? Kata-kata hari ini, Bos. Masih menyala kawir? Menyala, Wi. Menyala, Bos. Baik, Gus. Tamplek dong. Gus, bagaimana kondisinya, Gus? Gus, kata-kata hari ini Gus. Ada yang mau disampaikan, Gus? Bagus.
pengadilan untuk segera ditindaklanjuti. Kami juga menyampaikan bahwa dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh Direktorat Reskrimum Polda Nusa Tenggara Barat ini sudah mempedomani keputusan Kapolda yang sudah terbit dengan nomor keputusan Kapolda 738 bulan 10 2024 terkait dengan pemenuhan sarana prasarana terhadap disabilitas yang berhadapan dengan hukum, dan kami akhirnya juga berkoordinasi dengan kejaksaan di mana ada beberapa hal yang perlu kami penuhi, ya, termasuk unsur pasal dan pasal yang diterapkan. Jadi dalam hal ini hasil koordinasi seperti yang kami sampaikan bahwa terhadap terduga pelaku itu kita terapkan pasal 6 huruf A dan atau pasal 6 huruf C junto pasal 15 ayat 1 huruf E Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 yang diancam dengan hukuman ancaman penjara 12 tahun penjara dan denda maksimal 600 juta rupiah. Nah, ini yang telah kami penuhi. Alhamdulillah berkat koordinasi dan kerjasama kita dengan kejaksaan dan instansi terkait dalam hal KDD dan tim, kita pada tanggal 7 Januari 2024 menerima surat pemberitahuan dari Kajati Nusa Tenggara Barat bahwa proses penyidikan yang kita lakukan terhadap tersangka Agus itu telah rampung dan telah dinyatakan lengkap. Berdasarkan hasil koordinasi dengan kejaksaan, hari ini tanggal 9 Januari 2024 kita sepakati untuk tersangka Agus kita lakukan penyerahan tersangka dan barang bukti ke kejaksaan. Sebelum kita lakukan penyerahan tersangka dan barang bukti, kami juga tetap memperhatikan hak-haknya korban dan kewajiban kami untuk kita lakukan pemeriksaan terlebih dahulu. Apakah pemeriksaan terhadap tersangka, apakah tersangka dalam keadaan sehat jasmani untuk kita bisa serahkan kepada kejaksaan. Meski telah dilimpahkan ke kejaksaan, tersangka kasus Wayan Agus Suartaba alias Agus Buntung tetap percaya diri tidak bersalah sambil tersenyum gagah. Agus Buntung yang menggunakan baju tahanan warna merah saat pelimpahan tahap 2 pada Kamis 9 Januari 2025 masih yakin bahwa dirinya tidak bersalah dalam kasus ini. Kebenaran pasti akan terungkap, kata Agus Buntung Kamis 9 Januari 2025. Penyidik Polda Nusa Tenggara Barat melimpahkan Agus Buntung ke kejaksaan setelah berkas perkara pelecehan dinyatakan lengkap. Direktur Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda NTB Kombes Pol Syarif Hidayat mengatakan berkas perkara Agus dinyatakan P21 pada 7 Januari 2025. Syarif menjelaskan sebelum tersangka Agus diserahkan ke Kejari Mataram, polisi sudah melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan. Ditreskrimum Polda NTB telah merampungkan penyidikan kasus kekerasan seksual pria disabilitas IWAS alias Agus Buntung. Polda NTB kemudian melimpahkan tersangka Agus Buntung ke Jaksa Penuntut Umum Kejari Mataram. Penyelidikan ini juga telah dilakukan sesuai dengan prosedur hukum dengan koordinasi penyidik bersama Kejari Kota Mataram terkait pemenuhan alat bukti. Kasusnya sudah P21, ucap Ditreskrimum Polda NTB Kombes Pol Syarif Hidayat. Dalam kasus ini, pihak kepolisian telah melakukan pemeriksaan terhadap 14 saksi. 5 diantaranya merupakan ahli. Dalam proses pemeriksaan, Polda NTB juga berkoordinasi dengan KDD terkait penilaian personal tersangka, termasuk juga melibatkan penilaian perilaku oleh tim ahli psikologi. Artinya dalam penyidikan kita perhatikan juga hak korban dan hak dari pelaku, sebutnya. Polda NTB sudah meminta permohonan perlindungan korban ke LPSK terkait kerugian material ataupun imaterial. Dan kita harap permohonan itu segera ditindaklanjuti, LPSK, katanya. Syarif menjelaskan penyelidikan Agus alias IWAS ini telah mempedomani keputusan Polda NTB 738 nomor 10 tahun 2024 sarana prasarana disabilitas yang bersentuhan dengan hukum.
Terhadap Agus kita terapkan pasal 6 huruf C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau TPKS dengan ancaman 12 tahun penjara dan denda Rp600 juta. Demikian Syarif. Nya dulu Gus, dikit. Gimana perasaannya nih? Kata-kata hari ini, Bos. Masih menyala kawir? Menyala, Wi. Gus. Menyala, Bos. Baik, Gus. Tamplek dong. Gus, bagaimana kondisinya, Gus? Gus, kata-kata hari ini Gus. Ada yang mau disampaikan Gus? Gus. Pengadilan untuk segera ditindaklanjuti. Kami juga menyampaikan bahwa dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh Direktorat Reskrimum Polda Nusa Tenggara Barat ini sudah mempedomani keputusan Kapolda yang sudah terbit dengan nomor keputusan Kapolda 738 bulan 10 2024 terkait dengan pemenuhan sarana prasarana terhadap disabilitas yang berhadapan dengan hukum. Dan kami akhirnya juga berkoordinasi dengan kejaksaan di mana ada beberapa hal yang perlu kami penuhi, ya, termasuk unsur pasal dan pasal yang diterapkan. Jadi dalam hal ini hasil koordinasi seperti yang kami sampaikan bahwa terhadap terduga pelaku itu kita terapkan pasal 6 huruf A dan atau pasal 6 huruf C junto pasal 15 ayat 1 huruf E Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 yang diancam dengan hukuman ancaman penjara 12 tahun penjara dan denda maksimal Rp600 juta. Nah, ini yang telah kami penuhi. Alhamdulillah berkat koordinasi dan kerjasama kita dengan kejaksaan dan instansi terkait dalam hal KDD dan tim, kita pada tanggal 7 Januari 2024 menerima surat pemberitahuan dari Kajati Nusa Tenggara Barat bahwa proses penyidikan yang kita lakukan terhadap tersangka Agus itu telah rampung dan telah dinyatakan lengkap. Berdasarkan hasil koordinasi dengan kejaksaan, hari ini tanggal 9 Januari 2024 kita sepakati untuk tersangka Agus kita lakukan penyerahan tersangka dan barang bukti ke kejaksaan. Sebelum kita lakukan penyerahan tersangka dan barang bukti, kami juga tetap memperhatikan hak-haknya korban dan kewajiban kami untuk kita lakukan pemeriksaan terlebih dahulu. Apakah pemeriksaan terhadap tersangka, apakah tersangka dalam keadaan sehat jasmani untuk kita bisa serahkan kepada kejaksaan. Meski telah dilimpahkan ke kejaksaan, tersangka kasus Wayan Agus Suartaba alias Agus Buntung tetap percaya diri tidak bersalah sambil tersenyum gagah. Agus Buntung yang menggunakan baju tahanan warna merah saat pelimpahan tahap 2 pada Kamis 9 Januari 2025 masih yakin bahwa dirinya tidak bersalah dalam kasus ini. Kebenaran pasti akan terungkap, kata Agus Buntung Kamis 9 Januari 2025. Penyidik Polda Nusa Tenggara Barat melimpahkan Agus Buntung ke kejaksaan setelah berkas perkara pelecehan dinyatakan lengkap. Direktur Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda NTB Kombes Pol Syarif Hidayat mengatakan berkas perkara Agus dinyatakan P21 pada 7 Januari 2025. Syarif menjelaskan sebelum tersangka Agus dibawa diserahkan ke Kejari Mataram, polisi sudah melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan. Ditreskrimum Polda NTB telah merampungkan penyidikan kasus kekerasan seksual pria disabilitas IWAS alias Agus Buntung. Polda NTB kemudian melimpahkan tersangka Agus Buntung ke Jaksa Penuntut Umum Kejari Mataram. Penyelidikan ini juga telah dilakukan sesuai dengan prosedur hukum dengan koordinasi penyidik bersama Kejari Kota Mataram terkait pemenuhan alat bukti. Kasusnya sudah P21, ucap Ditreskrimum Polda NTB Kombes Pol Syarif Hidayat. Dalam kasus ini, pihak kepolisian telah melakukan pemeriksaan terhadap 14 saksi.
5 diantaranya merupakan ahli. Dalam proses pemeriksaan, Polda NTB juga berkoordinasi dengan KDD terkait penilaian personal tersangka, termasuk juga melibatkan penilaian perilaku oleh tim ahli psikologi. Artinya dalam penyidikan kita perhatikan juga hak korban dan hak dari pelaku, sebutnya. Polda NTB sudah meminta permohonan perlindungan korban ke LPSK terkait kerugian material ataupun imaterial. Dan kita harap permohonan itu segera ditindaklanjuti, LPSK, katanya. Syarif menjelaskan penyelidikan Agus alias IWAS ini telah mempedomani keputusan Polda NTB 738 nomor 10 tahun 2024 sarana prasarana disabilitas yang bersentuhan dengan hukum. Terhadap Agus kita terapkan pasal 6 huruf C Undang-Undang nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual atau TPKS dengan ancaman 12 tahun penjara dan denda 600 juta rupiah. Demikian Syarif. Nya dulu Gus, dikit. Gimana perasaannya nih? Kata-kata hari ini, Bos. Masih menyala kawir? Menyala nih. Gus, Menyala, Bos. saya Gus. Tamplek dong. Gus, bagaimana kondisinya Gus? Gus, kata-kata hari ini Gus. Ada yang mau disampaikan Gus? Kuat Gus? Pengadilan untuk segera ditindaklanjuti. Kami juga menyampaikan bahwa dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh Direktorat Reskrimum Polda Nusa Tenggara Barat ini sudah mempedomani keputusan Kapolda yang sudah terbit dengan nomor keputusan Kapolda 738 bulan 10 2024 terkait dengan pemenuhan sarana prasarana terhadap disabilitas yang berhadapan dengan hukum. Dan kami akhirnya juga berkoordinasi dengan kejaksaan di mana ada beberapa hal yang perlu kami penuhi, ya, termasuk unsur pasal dan pasal yang diterapkan. Jadi dalam hal ini hasil koordinasi seperti yang kami sampaikan bahwa terhadap terduga pelaku itu kita terapkan pasal 6 huruf A dan atau pasal 6 huruf C junto pasal 15 ayat 1 huruf E Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 yang diancam dengan hukuman ancaman penjara 12 tahun penjara dan denda maksimal 600 juta rupiah. Nah, ini yang telah kami penuhi. Alhamdulillah berkat koordinasi dan kerjasama kita dengan kejaksaan dan instansi terkait dalam hal KDD dan tim, kita pada tanggal 7 Januari 2024 menerima surat pemberitahuan dari Kajati Nusa Tenggara Barat bahwa proses penyidikan yang kita lakukan terhadap tersangka Agus itu telah rampung dan telah dinyatakan lengkap. Berdasarkan hasil koordinasi dengan kejaksaan, hari ini tanggal 9 Januari 2024 kita sepakati untuk tersangka Agus kita lakukan penyerahan tersangka dan barang bukti ke kejaksaan. Sebelum kita lakukan penyerahan tersangka dan barang bukti, kami juga tetap memperhatikan hak-haknya korban dan kewajiban kami untuk kita lakukan pemeriksaan terlebih dahulu. Apakah pemeriksaan terhadap tersangka, apakah tersangka dalam keadaan sehat jasmani untuk kita bisa serahkan kepada kejaksaan. Meski telah dilimpahkan ke kejaksaan, tersangka kasus Wayan Agus Suartaba alias Agus Buntung tetap percaya diri tidak bersalah sambil tersenyum gagah. Agus Buntung yang menggunakan baju tahanan warna merah saat pelimpahan tahap 2 pada Kamis 9 Januari 2025 masih yakin bahwa dirinya tidak bersalah dalam kasus ini. Kebenaran pasti akan terungkap, kata Agus Buntung Kamis 9 Januari 2025. Penyidik Polda Nusa Tenggara Barat melimpahkan Agus Buntung ke kejaksaan setelah berkas perkara pelecehan dinyatakan lengkap. Direktur Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda NTB Kombes Pol Syarif Hidayat mengatakan berkas perkara Agus dinyatakan P21 pada 7 Januari 2025.
Syarif menjelaskan sebelum tersangka Agus dibawa diserahkan ke Kejari Mataram, polisi sudah melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan. Ditreskrimum Polda NTB telah merampungkan penyidikan kasus kekerasan seksual pria disabilitas IWAS alias Agus Buntung. Polda NTB kemudian melimpahkan tersangka Agus Buntung ke Jaksa Penuntut Umum Kejari Mataram. Penyelidikan ini juga telah dilakukan sesuai dengan prosedur hukum dengan koordinasi penyidik bersama Kejari Kota Mataram terkait pemenuhan alat bukti. Kasusnya sudah P21, ucap Ditreskrimum Polda NTB Kombes Pol Syarif Hidayat. Dalam kasus ini, pihak kepolisian telah melakukan pemeriksaan terhadap 14 saksi. 5 diantaranya merupakan ahli. Dalam proses pemeriksaan, Polda NTB juga berkoordinasi dengan KDD terkait penilaian personal tersangka, termasuk juga melibatkan penilaian perilaku oleh tim ahli psikologi. Artinya dalam penyidikan kita perhatikan juga hak korban dan hak dari pelaku, sebutnya. Polda NTB sudah meminta permohonan perlindungan korban ke LPSK terkait kerugian material ataupun imaterial. Dan kita harap permohonan itu segera ditindaklanjuti, LPSK, katanya. Syarif menjelaskan penyelidikan Agus alias IWAS ini telah mempedomani keputusan Polda NTB 738 nomor 10 tahun 2024 sarana prasarana disabilitas yang bersentuhan dengan hukum. Terhadap Agus kita terapkan pasal 6 huruf C Undang-Undang nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual atau TPKS dengan ancaman 12 tahun penjara dan denda 600 juta rupiah. Demikian Syarif. Dulu Gus, dikit. Gimana perasaannya nih? Kata-kata hari ini, Gus. Masih menyala kawir? Menyala, Wi. Gus. Menyala, Gus. Baik, Gus. Tamplek dong. Gus, bagaimana kondisinya, Gus? Gus, kata-kata hari ini Gus. Ada yang mau disampaikan, Gus? Sehat, Gus? Pengadilan untuk segera ditindaklanjuti. Kami juga menyampaikan bahwa dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh Direktorat Reskrimum Polda Nusa Tenggara Barat ini sudah mempedomani keputusan Kapolda yang sudah terbit dengan nomor keputusan Kapolda 738 bulan 10 2024 terkait dengan pemenuhan sarana prasarana terhadap disabilitas yang berhadapan dengan hukum. Dan kami akhirnya juga berkoordinasi dengan kejaksaan di mana ada beberapa hal yang perlu kami penuhi, ya, termasuk unsur pasal dan pasal yang diterapkan. Jadi dalam hal ini hasil koordinasi seperti yang kami sampaikan bahwa terhadap terduga pelaku itu kita terapkan pasal 6 huruf A dan atau pasal 6 huruf C junto pasal 15 ayat 1 huruf E Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 yang diancam dengan hukuman ancaman penjara 12 tahun penjara dan denda maksimal 600 juta rupiah. Nah, ini yang telah kami penuhi. Alhamdulillah berkat koordinasi dan kerjasama kita dengan kejaksaan dan instansi terkait dalam hal KDD dan tim, kita pada tanggal 7 Januari 2024 menerima surat pemberitahuan dari Kajati Nusa Tenggara Barat bahwa proses penyidikan yang kita lakukan terhadap tersangka Agus itu telah rampung dan telah dinyatakan lengkap. Berdasarkan hasil koordinasi dengan kejaksaan, hari ini tanggal 9 Januari 2024 kita sepakati untuk tersangka Agus kita lakukan penyerahan tersangka dan barang bukti ke kejaksaan. Sebelum kita lakukan penyerahan tersangka dan barang bukti, kami juga tetap memperhatikan hak-haknya korban dan kewajiban kami untuk kita lakukan pemeriksaan terlebih dahulu apakah pemeriksaan terhadap tersangka, apakah
tersangka dalam keadaan sehat jasmani untuk kita bisa serahkan kepada kejaksaan. Meski telah dilimpahkan ke kejaksaan, tersangka kasus Wayan Agus Suartaba alias Agus Buntung tetap percaya diri tidak bersalah sambil tersenyum gagah. Agus Buntung yang menggunakan baju tahanan warna merah saat pelimpahan tahap 2 pada Kamis 9 Januari 2025 masih yakin bahwa dirinya tidak bersalah dalam kasus ini. Kebenaran pasti akan terungkap, kata Agus Buntung Kamis 9 Januari 2025. Penyidik Polda Nusa Tenggara Barat melimpahkan Agus Buntung ke kejaksaan setelah berkas perkara pelecehan dinyatakan lengkap. Direktur Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda NTB Kombes Pol Syarif Hidayat mengatakan berkas perkara Agus dinyatakan P21 pada 7 Januari 2025. Syarif menjelaskan sebelum tersangka Agus diserahkan ke Kejari Mataram, polisi sudah melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan. Ditreskrimum Polda NTB telah merampungkan penyidikan kasus kekerasan seksual pria disabilitas IWAS alias Agus Buntung. Polda NTB kemudian melimpahkan tersangka Agus Buntung ke Jaksa Penuntut Umum Kejari Mataram. Penyelidikan ini juga telah dilakukan sesuai dengan prosedur hukum dengan koordinasi penyidik bersama Kejari Kota Mataram terkait pemenuhan alat bukti. Kasusnya sudah P21, ucap Ditreskrimum Polda NTB Kombes Pol Syarif Hidayat. Dalam kasus ini, pihak kepolisian telah melakukan pemeriksaan terhadap 14 saksi. 5 diantaranya merupakan ahli. Dalam proses pemeriksaan, Polda NTB juga berkoordinasi dengan KDD terkait penilaian personal tersangka, termasuk juga melibatkan penilaian perilaku oleh tim ahli psikologi. Artinya dalam penyidikan kita perhatikan juga hak korban dan hak dari pelaku, sebutnya. Polda NTB sudah meminta permohonan perlindungan korban ke LPSK terkait kerugian material ataupun imaterial. Dan kita harap permohonan itu segera ditindaklanjuti, LPSK, katanya. Syarif menjelaskan penyelidikan Agus alias IWAS ini telah mempedomani keputusan Polda NTB 738 nomor 10 tahun 2024 sarana prasarana disabilitas yang bersentuhan dengan hukum. Terhadap Agus kita terapkan pasal 6 huruf C Undang-Undang nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual atau TPKS dengan ancaman 12 tahun penjara dan denda 600 juta rupiah. Demikian Syarif. Dulu Gus, dikit. Gimana perasaannya nih? Kata-kata hari ini, Bos. Masih menyala kawir? Menyala, Wi. Gus, Menyala, Bos. baik Gus. Tamplek dong. Gus, bagaimana kondisinya Gus? Gus, kata-kata hari ini Gus. Ada yang mau disampaikan Gus? Siap Gus. Pengadilan untuk segera ditindaklanjuti. Kami juga menyampaikan bahwa dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh Direktorat Reskrimum Polda Nusa Tenggara Barat ini sudah mempedomani keputusan Kapolda yang sudah terbit dengan nomor keputusan Kapolda 738 bulan 10 2024 terkait dengan pemenuhan sarana prasarana terhadap disabilitas yang berhadapan dengan hukum. Dan kami akhirnya juga berkoordinasi dengan kejaksaan di mana ada beberapa hal yang perlu kami penuhi, ya, termasuk unsur pasal dan pasal yang diterapkan. Jadi dalam hal ini hasil koordinasi seperti yang kami sampaikan bahwa terhadap terduga pelaku itu kita terapkan pasal 6 huruf A dan atau pasal 6 huruf C junto pasal 15 ayat 1 huruf E Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 yang diancam dengan hukuman ancaman penjara 12 tahun penjara dan denda maksimal 600 juta rupiah. Nah, ini yang telah kami penuhi. Alhamdulillah berkat koordinasi dan kerjasama kita dengan kejaksaan dan instansi terkait dalam hal KDD dan tim, kita pada tanggal 7 Januari 2024 menerima
surat pemberitahuan dari Kajati Nusa Tenggara Barat bahwa proses penyidikan yang kita lakukan terhadap tersangka Agus itu telah rampung dan telah dinyatakan lengkap. Berdasarkan hasil koordinasi dengan Kejaksaan, hari ini tanggal 9 Januari 2024 kita sepakati untuk tersangka Agus kita lakukan penyerahan tersangka dan barang bukti ke Kejaksaan. Sebelum kita lakukan penyerahan tersangka dan barang bukti, kami juga tetap memperhatikan hak-haknya korban dan kewajiban kami untuk kita lakukan pemeriksaan terlebih dahulu. Apakah pemeriksaan terhadap tersangka, apakah tersangka dalam keadaan sehat jasmani untuk kita bisa serahkan kepada Kejaksaan. Meski telah dilimpahkan ke Kejaksaan, tersangka kasus Wayan Agus Suartaba alias Agus Buntung tetap percaya diri tidak bersalah sambil tersenyum gagah. Agus Buntung yang menggunakan baju tahanan warna merah saat pelimpahan tahap 2 pada Kamis 9 Januari 2025 masih yakin bahwa dirinya tidak bersalah dalam kasus ini. Kebenaran pasti akan terungkap, kata Agus Buntung Kamis 9 Januari 2025. Penyidik Polda Nusa Tenggara Barat melimpahkan Agus Buntung ke Kejaksaan setelah berkas perkara pelecehan dinyatakan lengkap. Direktur Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda NTB Kombes Pol Syarif Hidayat mengatakan berkas perkara Agus dinyatakan P21 pada 7 Januari 2025. Syarif menjelaskan sebelum tersangka Agus dibawa diserahkan ke Kejari Mataram, polisi sudah melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan. Ditreskrimum Polda NTB telah merampungkan penyidikan kasus kekerasan seksual pria disabilitas IWAS alias Agus Buntung. Polda NTB kemudian melimpahkan tersangka Agus Buntung ke Jaksa Penuntut Umum Kejari Mataram. Penyelidikan ini juga telah dilakukan sesuai dengan prosedur hukum dengan koordinasi penyidik bersama Kejari Kota Mataram terkait pemenuhan alat bukti. Kasusnya sudah P21, ucap Ditreskrimum Polda NTB Kombes Pol Syarif Hidayat. Dalam kasus ini, pihak kepolisian telah melakukan pemeriksaan terhadap 14 saksi. 5 diantaranya merupakan ahli. Dalam proses pemeriksaan, Polda NTB juga berkoordinasi dengan KDD terkait penilaian personal tersangka, termasuk juga melibatkan penilaian perilaku oleh tim ahli psikologi. Artinya dalam penyidikan kita perhatikan juga hak korban dan hak dari pelaku, sebutnya. Polda NTB sudah meminta permohonan perlindungan korban ke LPSK terkait kerugian material ataupun imaterial. Dan kita harap permohonan itu segera ditindaklanjuti, LPSK, katanya. Syarif menjelaskan penyelidikan Agus alias IWAS ini telah mempedomani keputusan Polda NTB 738 nomor 10 tahun 2024 sarana prasarana disabilitas yang bersentuhan dengan hukum. Terhadap Agus kita terapkan pasal 6 huruf C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau TPKS dengan ancaman 12 tahun penjara dan denda Rp600 juta. Demikian Syarif. Nya dulu Gus, dikit. Gimana perasaannya nih? Kata-kata hari ini, Bos. Masih menyala kawir? Menyala, Wi. Gus, Menyala, Bos. baik Gus. Tamplek dong. Gus, bagaimana kondisinya Gus? Gus, kata-kata hari ini Gus. Ada yang mau disampaikan Gus? Kuat Gus? Pengadilan untuk segera ditindaklanjuti. Kami juga menyampaikan bahwa dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh Direktorat Reskrimum Polda Nusa Tenggara Barat ini sudah mempedomani keputusan Kapolda yang sudah terbit dengan nomor keputusan Kapolda 738 bulan 10 2024 terkait dengan pemenuhan sarana prasarana terhadap disabilitas yang berhadapan dengan hukum. Dan kami akhirnya juga berkoordinasi dengan Kejaksaan di mana ada beberapa hal yang perlu kami penuhi, ya, termasuk unsur pasal dan pasal yang diterapkan. Jadi dalam hal ini hasil koordinasi
seperti yang kami sampaikan bahwa terhadap terduga pelaku itu kita terapkan pasal 6 huruf A dan atau pasal 6 huruf C junto pasal 15 ayat 1 huruf E Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 yang diancam dengan hukuman ancaman penjara 12 tahun penjara dan denda maksimal 600 juta rupiah. Nah, ini yang telah kami penuhi. Alhamdulillah berkat koordinasi dan kerjasama kita dengan kejaksaan dan instansi terkait dalam hal KDD dan tim, kita pada tanggal 7 Januari 2024 menerima surat pemberitahuan dari Kajati Nusa Tenggara Barat bahwa proses penyidikan yang kita lakukan terhadap tersangka Agus itu telah rampung dan telah dinyatakan lengkap. Berdasarkan hasil koordinasi dengan kejaksaan, hari ini tanggal 9 Januari 2024 kita sepakati untuk tersangka Agus kita lakukan penyerahan tersangka dan barang bukti ke kejaksaan. Sebelum kita lakukan penyerahan tersangka dan barang bukti, kami juga tetap memperhatikan hak-haknya korban dan kewajiban kami untuk kita lakukan pemeriksaan terlebih dahulu. Apakah pemeriksaan terhadap tersangka, apakah tersangka dalam keadaan sehat jasmani untuk kita bisa serahkan kepada kejaksaan. Meski telah dilimpahkan ke kejaksaan, tersangka kasus Wayan Agus Suartaba alias Agus Buntung tetap percaya diri tidak bersalah sambil tersenyum gagah. Agus Buntung yang menggunakan baju tahanan warna merah saat pelimpahan tahap 2 pada Kamis 9 Januari 2025 masih yakin bahwa dirinya tidak bersalah dalam kasus ini. Kebenaran pasti akan terungkap, kata Agus Buntung Kamis 9 Januari 2025. Penyidik Polda Nusa Tenggara Barat melimpahkan Agus Buntung kejaksaan setelah berkas perkara pelecehan dinyatakan lengkap. Direktur Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda NTB Kombes Pol Syarif Hidayat mengatakan berkas perkara Agus dinyatakan P21 pada 7 Januari 2025. Syarif menjelaskan sebelum tersangka Agus dibawa diserahkan ke Kejari Mataram, polisi sudah melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan. Ditreskrimum Polda NTB telah merampungkan penyidikan kasus kekerasan seksual pria disabilitas IWAS alias Agus Buntung. Polda NTB kemudian melimpahkan tersangka Agus Buntung ke Jaksa Penuntut Umum Kejari Mataram. Penyelidikan ini juga telah dilakukan sesuai dengan prosedur hukum dengan koordinasi penyidik bersama Kejari Kota Mataram terkait pemenuhan alat bukti. Kasusnya sudah P21, ucap Ditreskrimum Polda NTB Kombes Pol Syarif Hidayat. Dalam kasus ini, pihak kepolisian telah melakukan pemeriksaan terhadap 14 saksi. 5 diantaranya merupakan ahli. Dalam proses pemeriksaan, Polda NTB juga berkoordinasi dengan KDD terkait penilaian personal tersangka, termasuk juga melibatkan penilaian perilaku oleh tim ahli psikologi. Artinya dalam penyidikan kita perhatikan juga hak korban dan hak dari pelaku, sebutnya. Polda NTB sudah meminta permohonan perlindungan korban ke LPSK terkait kerugian material ataupun imaterial. Dan kita harap permohonan itu segera ditindaklanjuti, LPSK, katanya. Syarif menjelaskan penyelidikan Agus alias IWAS ini telah mempedomani keputusan Polda NTB 738 nomor 10 tahun 2024 sarana prasarana disabilitas yang bersentuhan dengan hukum. Terhadap Agus kita terapkan pasal 6 huruf C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau TPKS dengan ancaman 12 tahun penjara dan denda 600 juta rupiah. Demikian Syarif. Dulu Gus, dikit. Gimana perasaannya nih? Kata-kata hari ini, Bos. Masih menyala kawir? Menyala, Wi. Gus, Menyala, Bos. baik Gus. Tamplek dong. Gus, bagaimana kondisinya Gus? Gus, kata-kata hari ini Gus. Ada yang mau disampaikan Gus? Bagus.
pengadilan untuk segera ditindaklanjuti. Kami juga menyampaikan bahwa dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh Direktorat Reskrimkum Polda Nusa Tenggara Barat ini sudah mempedomani keputusan Kapolda yang sudah terbit dengan nomor keputusan Kapolda 738 bulan 10 2024 terkait dengan pemenuhan sarana prasarana terhadap disabilitas yang berhadapan dengan hukum, dan kami akhirnya juga berkoordinasi dengan kejaksaan di mana ada beberapa hal yang perlu kami penuhi, ya, termasuk unsur pasal dan pasal yang diterapkan. Jadi dalam hal ini hasil koordinasi seperti yang kami sampaikan bahwa terhadap terduga pelaku itu kita terapkan pasal 6 huruf A dan atau pasal 6 huruf C junto pasal 15 ayat 1 huruf E Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 yang diancam dengan hukuman ancaman penjara 12 tahun penjara dan denda maksimal 600 juta rupiah. Nah, ini yang telah kami penuhi. Alhamdulillah berkat koordinasi dan kerjasama kita dengan kejaksaan dan instansi terkait dalam hal KDD dan tim, kita pada tanggal 7 Januari 2024 menerima surat pemberitahuan dari Kajati Nusa Tenggara Barat bahwa proses penyidikan yang kita lakukan terhadap tersangka Agus itu telah rampung dan telah dinyatakan lengkap. Berdasarkan hasil koordinasi dengan kejaksaan, hari ini tanggal 9 Januari 2024 kita sepakati untuk tersangka Agus kita lakukan penyerahan tersangka dan barang bukti ke kejaksaan. Sebelum kita lakukan penyerahan tersangka dan barang bukti, kami juga tetap memperhatikan hak-haknya korban dan kewajiban kami untuk kita lakukan pemeriksaan terlebih dahulu. Apakah pemeriksaan terhadap tersangka, apakah tersangka dalam keadaan sehat jasmani untuk kita bisa serahkan kepada kejaksaan. Meski telah dilimpahkan ke kejaksaan, tersangka kasus Wayan Agus Suartaba alias Agus Buntung tetap percaya diri tidak bersalah sambil tersenyum gagah. Agus Buntung yang menggunakan baju tahanan warna merah saat pelimpahan tahap 2 pada Kamis 9 Januari 2025 masih yakin bahwa dirinya tidak bersalah dalam kasus ini. Kebenaran pasti akan terungkap, kata Agus Buntung Kamis 9 Januari 2025. Penyidik Polda Nusa Tenggara Barat melimpahkan Agus Buntung ke kejaksaan setelah berkas perkara pelecehan dinyatakan lengkap. Direktur Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda NTB Kombes Pol Syarif Hidayat mengatakan berkas perkara Agus dinyatakan P21 pada 7 Januari 2025. Syarif menjelaskan sebelum tersangka Agus diserahkan ke Kejari Mataram, polisi sudah melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan. Ditreskrimum Polda NTB telah merampungkan penyidikan kasus kekerasan seksual pria disabilitas IWAS alias Agus Buntung. Polda NTB kemudian melimpahkan tersangka Agus Buntung ke Jaksa Penuntut Umum Kejari Mataram. Penyelidikan ini juga telah dilakukan sesuai dengan prosedur hukum dengan koordinasi penyidik bersama Kejari Kota Mataram terkait pemenuhan alat bukti. Kasusnya sudah P21, ucap Ditreskrimum Polda NTB Kombes Pol Syarif Hidayat. Dalam kasus ini, pihak kepolisian telah melakukan pemeriksaan terhadap 14 saksi. 5 diantaranya merupakan ahli. Dalam proses pemeriksaan, Polda NTB juga berkoordinasi dengan KDD terkait penilaian personal tersangka, termasuk juga melibatkan penilaian perilaku oleh tim ahli psikologi. Artinya dalam penyidikan kita perhatikan juga hak korban dan hak dari pelaku, sebutnya. Polda NTB sudah meminta permohonan perlindungan korban ke LPSK terkait kerugian material ataupun imaterial. Dan kita harap permohonan itu segera ditindaklanjuti, LPSK, katanya. Syarif menjelaskan penyelidikan Agus alias IWAS ini telah mempedomani keputusan Polda NTB 738 nomor 10 tahun 2024 sarana prasarana disabilitas yang bersentuhan dengan hukum.
Terhadap Agus kita terapkan pasal 6 huruf C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau TPKS dengan ancaman 12 tahun penjara dan denda 600 juta rupiah. Demikian Syarif. Dulu Gus, dikit. Gimana perasaannya nih? Kata-kata hari ini, Gus. Masih menyala kawir? Menyala, Wi. Gus. Menyala, Gus. Baik, Gus. Tamplek dong. Gus, bagaimana kondisinya, Gus? Gus, kata-kata hari ini Gus. Ada yang mau disampaikan, Gus? Sehat, Gus? Pengadilan untuk segera ditindaklanjuti. Kami juga menyampaikan bahwa dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh Direktorat Reskrimum Polda Nusa Tenggara Barat ini sudah mempedomani keputusan Kapolda yang sudah terbit dengan nomor keputusan Kapolda 738 bulan 10 2024 terkait dengan pemenuhan sarana prasarana terhadap disabilitas yang berhadapan dengan hukum. Dan kami akhirnya juga berkoordinasi dengan kejaksaan di mana ada beberapa hal yang perlu kami penuhi, yang termasuk unsur pasal dan pasal yang diterapkan. Jadi dalam hal ini hasil koordinasi seperti yang kami sampaikan bahwa terhadap terduga pelaku itu kita terapkan pasal 6 huruf A dan atau pasal 6 huruf C junto pasal 15 ayat 1 huruf E Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 yang diancam dengan hukuman ancaman penjara 12 tahun penjara dan denda maksimal 600 juta rupiah. Nah, ini yang telah kami penuhi. Alhamdulillah berkat koordinasi dan kerjasama kita dengan kejaksaan dan instansi terkait dalam hal KDD dan tim, kita pada tanggal 7 Januari 2024 menerima surat pemberitahuan dari Kajati Nusa Tenggara Barat bahwa proses penyidikan yang kita lakukan terhadap tersangka Agus itu telah rampung dan telah dinyatakan lengkap. Berdasarkan hasil koordinasi dengan kejaksaan, hari ini tanggal 9 Januari 2024 kita sepakati untuk tersangka Agus kita lakukan penyerahan tersangka dan barang bukti ke kejaksaan. Sebelum kita lakukan penyerahan tersangka dan barang bukti, kami juga tetap memperhatikan hak-haknya korban dan kewajiban kami untuk kita lakukan pemeriksaan terlebih dahulu. Apakah pemeriksaan terhadap tersangka, apakah tersangka dalam keadaan sehat jasmani untuk kita bisa serahkan kepada kejaksaan. Meski telah dilimpahkan ke kejaksaan, tersangka kasus Wayan Agus Suartaba alias Agus Buntung tetap percaya diri tidak bersalah sambil tersenyum gagah. Agus Buntung yang menggunakan baju tahanan warna merah saat pelimpahan tahap 2 pada Kamis 9 Januari 2025 masih yakin bahwa dirinya tidak bersalah dalam kasus ini. Kebenaran pasti akan terungkap, kata Agus Buntung Kamis 9 Januari 2025. Penyidik Polda Nusa Tenggara Barat melimpahkan Agus Buntung ke kejaksaan setelah berkas perkara pelecehan dinyatakan lengkap. Direktur Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda NTB Kombes Pol Syarif Hidayat mengatakan berkas perkara Agus dinyatakan P21 pada 7 Januari 2025. Syarif menjelaskan sebelum tersangka Agus dibawa diserahkan ke Kejari Mataram, polisi sudah melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan. Ditreskrimum Polda NTB telah merampungkan penyidikan kasus kekerasan seksual pria disabilitas IWAS alias Agus Buntung. Polda NTB kemudian melimpahkan tersangka Agus Buntung ke Jaksa Penuntut Umum Kejari Mataram. Penyelidikan ini juga telah dilakukan sesuai dengan prosedur hukum dengan koordinasi penyidik bersama Kejari Kota Mataram terkait pemenuhan alat bukti. Kasusnya sudah P21, ucap Ditreskrimum Polda NTB Kombes Pol Syarif Hidayat. Dalam kasus ini, pihak kepolisian telah melakukan pemeriksaan terhadap 14 saksi.
5 diantaranya merupakan ahli. Dalam proses pemeriksaan, Polda NTB juga berkoordinasi dengan KDD terkait penilaian personal tersangka, termasuk juga melibatkan penilaian perilaku oleh tim ahli psikologi. Artinya dalam penyidikan kita perhatikan juga hak korban dan hak dari pelaku, sebutnya. Polda NTB sudah meminta permohonan perlindungan korban ke LPSK terkait kerugian material ataupun imaterial. Dan kita harap permohonan itu segera ditindaklanjuti, LPSK, katanya. Syarif menjelaskan penyelidikan Agus alias IWAS ini telah mempedomani keputusan Polda NTB 738 nomor 10 tahun 2024 sarana prasarana disabilitas yang bersentuhan dengan hukum. Terhadap Agus kita terapkan pasal 6 huruf C Undang-Undang nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual atau TPKS dengan ancaman 12 tahun penjara dan denda 600 juta rupiah. Demikian Syarif. Nya dulu Gus, dikit. Gimana perasaannya nih? Kata-kata hari ini, Bos. Masih menyala kawir? Menyala, Wi. Gus, Menyala, Bos. baik Gus. Tamplek dong. Gus, bagaimana kondisinya Gus? Gus, kata-kata hari ini Gus. Ada yang mau disampaikan Gus? Gus. Pengadilan untuk segera ditindaklanjuti. Kami juga menyampaikan bahwa dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh Direktorat Reskrimum Polda Nusa Tenggara Barat ini sudah mempedomani keputusan Kapolda yang sudah terbit dengan nomor keputusan Kapolda 738 bulan 10 2024 terkait dengan pemenuhan sarana prasarana terhadap disabilitas yang berhadapan dengan hukum. Dan kami akhirnya juga berkoordinasi dengan kejaksaan di mana ada beberapa hal yang perlu kami penuhi, ya, termasuk unsur pasal dan pasal yang diterapkan. Jadi dalam hal ini hasil koordinasi seperti yang kami sampaikan bahwa terhadap terduga pelaku itu kita terapkan pasal 6 huruf A dan atau pasal 6 huruf C junto pasal 15 ayat 1 huruf E Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 yang diancam dengan hukuman ancaman penjara 12 tahun penjara dan denda maksimal 600 juta rupiah. Nah, ini yang telah kami penuhi. Alhamdulillah berkat koordinasi dan kerjasama kita dengan kejaksaan dan instansi terkait dalam hal KDD dan tim, kita pada tanggal 7 Januari 2024 menerima surat pemberitahuan dari Kajati Nusa Tenggara Barat bahwa proses penyidikan yang kita lakukan terhadap tersangka Agus itu telah rampung dan telah dinyatakan lengkap. Berdasarkan hasil koordinasi dengan kejaksaan, hari ini tanggal 9 Januari 2024 kita sepakati untuk tersangka Agus kita lakukan penyerahan tersangka dan barang bukti ke kejaksaan. Sebelum kita lakukan penyerahan tersangka dan barang bukti, kami juga tetap memperhatikan hak-haknya korban dan kewajiban kami untuk kita lakukan pemeriksaan terlebih dahulu. Apakah pemeriksaan terhadap tersangka, apakah tersangka dalam keadaan sehat jasmani untuk kita bisa serahkan kepada kejaksaan. Meski telah dilimpahkan ke kejaksaan, tersangka kasus Wayan Agus Suartaba alias Agus Buntung tetap percaya diri tidak bersalah sambil tersenyum gagah. Agus Buntung yang menggunakan baju tahanan warna merah saat pelimpahan tahap 2 pada Kamis 9 Januari 2025 masih yakin bahwa dirinya tidak bersalah dalam kasus ini. Kebenaran pasti akan terungkap, kata Agus Buntung Kamis 9 Januari 2025. Penyidik Polda Nusa Tenggara Barat melimpahkan Agus Buntung ke kejaksaan setelah berkas perkara pelecehan dinyatakan lengkap. Direktur Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda NTB Kombes Pol Syarif Hidayat mengatakan berkas perkara Agus dinyatakan P21 pada 7 Januari 2025.
Syarif menjelaskan sebelum tersangka Agus dibawa diserahkan ke Kejari Mataram, polisi sudah melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan. Ditreskrimum Polda NTB telah merampungkan penyidikan kasus kekerasan seksual pria disabilitas IWAS alias Agus Buntung. Polda NTB kemudian melimpahkan tersangka Agus Buntung ke Jaksa Penuntut Umum Kejari Mataram. Penyelidikan ini juga telah dilakukan sesuai dengan prosedur hukum dengan koordinasi penyidik bersama Kejari Kota Mataram terkait pemenuhan alat bukti. Kasusnya sudah P21, ucap Ditreskrimum Polda NTB Kombes Pol Syarif Hidayat. Dalam kasus ini, pihak kepolisian telah melakukan pemeriksaan terhadap 14 saksi. 5 diantaranya merupakan ahli. Dalam proses pemeriksaan, Polda NTB juga berkoordinasi dengan KDD terkait penilaian personal tersangka, termasuk juga melibatkan penilaian perilaku oleh tim ahli psikologi. Artinya dalam penyidikan kita perhatikan juga hak korban dan hak dari pelaku, sebutnya. Polda NTB sudah meminta permohonan perlindungan korban ke LPSK terkait kerugian material ataupun imaterial. Dan kita harap permohonan itu segera ditindaklanjuti, LPSK, katanya. Syarif menjelaskan penyelidikan Agus alias IWAS ini telah mempedomani keputusan Polda NTB 738 nomor 10 tahun 2024 sarana prasarana disabilitas yang bersentuhan dengan hukum. Terhadap Agus kita terapkan pasal 6 huruf C Undang-Undang nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual atau TPKS dengan ancaman 12 tahun penjara dan denda 600 juta rupiah. Demikian Syarif. Dulu Gus, dikit. Gimana perasaannya nih? Kata-kata hari ini, Gus. Masih menyala kawir? Menyala, Wi. Gus, Menyala, Gus. baik Gus. Tamplek dong. Gus, bagaimana kondisinya Gus? Gus, kata-kata hari ini Gus. Ada yang mau disampaikan Gus? Sehat Gus? Pengadilan untuk segera ditindaklanjuti. Kami juga menyampaikan bahwa dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh Direktorat Reskrimum Polda Nusa Tenggara Barat ini sudah mempedomani keputusan Kapolda yang sudah terbit dengan nomor keputusan Kapolda 738 bulan 10 2024 terkait dengan pemenuhan sarana prasarana terhadap disabilitas yang berhadapan dengan hukum. Dan kami akhirnya juga berkoordinasi dengan kejaksaan di mana ada beberapa hal yang perlu kami penuhi, ya, termasuk unsur pasal dan pasal yang diterapkan. Jadi dalam hal ini hasil koordinasi seperti yang kami sampaikan bahwa terhadap terduga pelaku itu kita terapkan pasal 6 huruf A dan atau pasal 6 huruf C junto pasal 15 ayat 1 huruf E Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 yang diancam dengan hukuman ancaman penjara 12 tahun penjara dan denda maksimal 600 juta rupiah. Nah, ini yang telah kami penuhi. Alhamdulillah berkat koordinasi dan kerjasama kita dengan kejaksaan dan instansi terkait dalam hal KDD dan tim, kita pada tanggal 7 Januari 2024 menerima surat pemberitahuan dari Kajati Nusa Tenggara Barat bahwa proses penyidikan yang kita lakukan terhadap tersangka Agus itu telah rampung dan telah dinyatakan lengkap. Berdasarkan hasil koordinasi dengan kejaksaan, hari ini tanggal 9 Januari 2024 kita sepakati untuk tersangka Agus kita lakukan penyerahan tersangka dan barang bukti ke kejaksaan. Sebelum kita lakukan penyerahan tersangka dan barang bukti, kami juga tetap memperhatikan hak-haknya korban dan kewajiban kami untuk kita lakukan pemeriksaan terlebih dahulu apakah pemeriksaan terhadap tersangka, apakah
tersangka dalam keadaan sehat jasmani untuk kita bisa serahkan kepada kejaksaan. Meski telah dilimpahkan ke kejaksaan, tersangka kasus Wayan Agus Suartaba alias Agus Buntung tetap percaya diri tidak bersalah sambil tersenyum gagah. Agus Buntung yang menggunakan baju tahanan warna merah saat pelimpahan tahap 2 pada Kamis 9 Januari 2025 masih yakin bahwa dirinya tidak bersalah dalam kasus ini. Kebenaran pasti akan terungkap, kata Agus Buntung Kamis 9 Januari 2025. Penyidik Polda Nusa Tenggara Barat melimpahkan Agus Buntung ke kejaksaan setelah berkas perkara pelecehan dinyatakan lengkap. Direktur Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda NTB Kombes Pol Syarif Hidayat mengatakan berkas perkara Agus dinyatakan P21 pada 7 Januari 2025. Syarif menjelaskan sebelum tersangka Agus diserahkan ke Kejari Mataram, polisi sudah melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan. Ditreskrimum Polda NTB telah merampungkan penyidikan kasus kekerasan seksual pria disabilitas IWAS alias Agus Buntung. Polda NTB kemudian melimpahkan tersangka Agus Buntung ke Jaksa Penuntut Umum Kejari Mataram. Penyelidikan ini juga telah dilakukan sesuai dengan prosedur hukum dengan koordinasi penyidik bersama Kejari Kota Mataram terkait pemenuhan alat bukti. Kasusnya sudah P21, ucap Ditreskrimum Polda NTB Kombes Pol Syarif Hidayat. Dalam kasus ini, pihak kepolisian telah melakukan pemeriksaan terhadap 14 saksi. 5 diantaranya merupakan ahli. Dalam proses pemeriksaan, Polda NTB juga berkoordinasi dengan KDD terkait penilaian personal tersangka, termasuk juga melibatkan penilaian perilaku oleh tim ahli psikologi. Artinya dalam penyidikan kita perhatikan juga hak korban dan hak dari pelaku, sebutnya. Polda NTB sudah meminta permohonan perlindungan korban ke LPSK terkait kerugian material ataupun imaterial. Dan kita harap permohonan itu segera ditindaklanjuti, LPSK, katanya. Syarif menjelaskan penyelidikan Agus alias IWAS ini telah mempedomani keputusan Polda NTB 738 nomor 10 tahun 2024 sarana prasarana disabilitas yang bersentuhan dengan hukum. Terhadap Agus kita terapkan pasal 6 huruf C Undang-Undang nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual atau TPKS dengan ancaman 12 tahun penjara dan denda 600 juta rupiah. Demikian Syarif. Dulu Gus, dikit. Gimana perasaannya nih? Kata-kata hari ini, Gus. Masih menyala kawir? Menyala, Wi. Gus, Menyala, Gus. baik Gus. Tamplek dong. Gus, bagaimana kondisinya Gus? Gus, kata-kata hari ini Gus. Ada yang mau disampaikan Gus? Sehat Gus? Pengadilan untuk segera ditindaklanjuti. Kami juga menyampaikan bahwa dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh Direktorat Reskrimum Polda Nusa Tenggara Barat ini sudah mempedomani keputusan Kapolda yang sudah terbit dengan nomor keputusan Kapolda 738 bulan 10 2024 terkait dengan pemenuhan sarana prasarana terhadap disabilitas yang berhadapan dengan hukum. Dan kami akhirnya juga berkoordinasi dengan kejaksaan di mana ada beberapa hal yang perlu kami penuhi, yang termasuk unsur pasal dan pasal yang diterapkan. Jadi dalam hal ini hasil koordinasi seperti yang kami sampaikan bahwa terhadap terduga pelaku itu kita terapkan pasal 6 huruf A dan atau pasal 6 huruf C junto pasal 15 ayat 1 huruf E Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 yang diancam dengan hukuman ancaman penjara 12 tahun penjara dan denda maksimal 600 juta rupiah. Nah, ini yang telah kami penuhi. Alhamdulillah berkat koordinasi dan kerjasama kita dengan kejaksaan dan instansi terkait dalam hal KDD dan tim, kita pada tanggal 7 Januari 2024 menerima
surat pemberitahuan dari Kajati Nusa Tenggara Barat bahwa proses penyidikan yang kita lakukan terhadap tersangka Agus itu telah rampung dan telah dinyatakan lengkap. Berdasarkan hasil koordinasi dengan Kejaksaan, hari ini tanggal 9 Januari 2024 kita sepakati untuk tersangka Agus kita lakukan penyerahan tersangka dan barang bukti ke Kejaksaan. Sebelum kita lakukan penyerahan tersangka dan barang bukti, kami juga tetap memperhatikan hak-haknya korban dan kewajiban kami untuk kita lakukan pemeriksaan terlebih dahulu, apakah pemeriksaan terhadap tersangka